simpan dulu tugasnya Bapak Ibu. Jangan khawatir nanti, karena saya berharap kalau Bapak Ibu sekarang di materi unit kompetensi keempat, Bapak Ibu mengerjakan tugas unit kompetensi ketiga, nanti malah menggulung-gulung terus gitu. Nah sekarang unit kompetensi kelima, Ibu sekarang sambil mengerjakan tugas ke lembar kerja keempat, ya nanti yang limanya menjadi tidak mudah dimengerti gitulah ya. Jadi lebih baik simpan dulu, kita simak materinya, nanti baru kemudian ada waktu Bapak Ibu bagi yang belum menyelesaikan tugasnya, kita akan memberikan waktu buat menyelesaikannya. Nah Bapak Ibu sekalian, selamat mengikuti materi unit kompetensi kelima bersama Ibu Ayi Setiawati. Bu Ayi, waktu dan layar dipersilahkan Ibu Ayi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Konsep, untuk waktunya. Baik, Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Estiawati. Saya salah satu instruktur, kemudian salah satu fasilitator juga ya. Di sini ada yang saya fasilitasi, Bapak dan Ibu. Nah, di sini saya akan membawakan terkait dengan audit internal. Bapak dan Ibu, boleh info di sini Bapak dan Ibu yang di perusahaannya sudah sistem mungkin? Bapak dan Ibu 9.001 atau mungkin kalau makanan minuman ada 22.000, Bapak dan Ibu ada CCP, ada Bapak dan Ibu di sini yang sudah sistem perusahaannya? Ya, Bu. Oh, sudah ya. Dengan Pak siapa, Pak? Pak Agung, Bu. Oh, Pak Agung. Ya, Di sini Pak Ristianto, Pak Agus. Oh, saya juga sudah, Bu. Saya, oh juga saya sudah. Oke. regular. Sistem apa, Pak? 9.001 sama 14.001. Oh, 9.001 sama 14.001. Ya, Sama berarti khas sudah dua ada puluh tiga tim. ribu. Sudah, Oh, khas sudah, Bu. 23.000 SJH Ya, ya, Pak ya? ya Dulu betul, ya. Bu. Berarti sebelumnya sudah punya SJH, tinggal update ke SJPH ya, Pak? Pak Agung ya? Betul, betul, Bu. Oke. Bapak dan Ibu yang di sini perusahaannya sudah sistem seperti Pak Agung. Pak Agung bagian dari auditor internal bukan, Pak? Iya, termasuk auditor internal juga, Bu, di semua sistem. Auditor internal ya. Baik, berarti Bapak dan Ibu Ya. di sini beberapa sudah ada yang memahami terkait dengan audit, ada yang mungkin perusahaannya juga belum menggunakan sistem ya Bapak dan Ibu atau masih mengadop ya itu juga nggak apa-apa ya Pak, Bapak dan Ibu itu juga bagus karena kayak misalnya 9.001 itu kan terkait mutu ya Bapak dan Ibu. Nah kalau terkait mutu ini nanti Bapak dan Ibu untuk pendokumenannya, nah itu lebih terstruktur tuh, lebih teratur ya Bapak dan Ibu seperti itu. Atau mungkin Bapak dan Ibu di sini yang makanan minuman ya, terus kemudian perusahaannya produknya harus daftar BPOM dan sebagainya, biasanya sudah terbiasa tuh dengan konsep yang disampaikan oleh BPOM ya terkait dengan keamanan pangan atau Bapak dan Ibu yang sudah punya 22.000 atau CCP ya Bapak dan Ibu atau yang SGMP ya Bapak dan Ibu. Nah itu kalau Bapak dan Ibu sudah mengenal itu, Bapak dan Ibu lebih bisa memahami nih ya. Nah, Bapak dan Ibu, boleh saya review dulu sebelum kita mulai ke audit terkait dengan audit. Tugas penyelia halal ada berapa Bapak dan Ibu? Tugas penyelia Ada halal? 4. Kemarin kalau disingkat jadi apa? ABC Ada Kodam. 4. ABC Oke, ABC Kodam. siapa nih Bu? Kodam. ABC ABC Kodam, betul. Kodam. Kodam, Kodam. Apa saja yang pertama A-nya? Mengawasi. Mengawasi. Mengawasi Mengawasi. perbaikan, mengawasi, Pengawasan. mencegah Perbaikan dan Mengawasi, pencegahan. kemudian setelah diawasi melakukan apa? perbaikan dan Perbaikan pencegahan. dan pencegahan. Oke, perbaikan dan pencegahan. Setelah perbaikan Perbaikan dan pencegahan, pencegahan. Mengkoordinasikan Koordinasi. Koordinasi. Koordinasikan PPH. mengkoordinasi PPH. Setelah PPH-nya dikoordinasi, Mendampingi Mendampingi auditor. mendampingi Melakukan auditor mendampingi pemeriksaan. ini dan evaluasi. ya, mendampingi. Nah, kemudian Bapak dan Ibu tadi sudah disinggung terus ya terkait dengan kriteria SJPH. Nah, kalau kriteria SJPH ada berapa? 5. 5. 5. 5. Oke, betul. 5. Raise hand Bapak dan Ibu, boleh kalau di kriteria yang pertama itu contohnya apa saja Bapak dan Ibu? Boleh raise hand? Ada yang raise hand? Oke, Ibu Lia, silakan Bu Lia. Komitmen dan tanggung jawab, Bu. Salah satunya seperti kebijakan halal.
Oke, selanjutnya ada apa lagi Bu Lia? Selain kebijakan halal? Terus apalagi ya Bu? Saya lupa lagi Bu. Ingatnya Tugas kebijakan satu, halal tugas aja. tugas satu LK1 yang Bapak dan Ibu isi itu selain kebijakan halal apalagi? Oke, tadi sudah Bu Lia deh, Bu Lutfi deh, Bu Lutfi. Silakan Bahan, Bu Bu. Lutfi. Yang kedua Ah, bahan. kedua bahan bukan yang dari komitmen Bu. Contohnya apa lagi? Oh, penyediaan sumber daya manusia. Betul, oke. Selain itu Bu Lutfi. eh Lupa. Nah, oke, ada lagi yang mau resen Bapak dan Ibu di komitmen ada apa lagi? Tadi sudah kebijakan halal, SDM, Pak Gilang silakan. Ada apa Pak Gilang di komitmen dan tanggung jawab? Oh, suaranya Pak Gilang hilang Pak. Pakai earphone mungkin, earphone-nya dilepas mungkin. Suaranya tidak muncul di saya ya. Jelas. Oke, nah baru jelas Pak Gilang silakan. Kalau dari komitmen apa Pak? Untuk komitmen dan tanggung jawab pada ini salah satunya itu adalah apa pelatihan internal dan eksternal Ibu dari Oke, SDM yang betul. telah ditunjuk. Pelatihan. Ada lagi Pak Gilang, satu lagi. Kemarin Pembentuk bikin tanda tangan untuk apa? pembentukan tim penyeliha apa Betul, tim SK manajemen tim halal. ya. Betul, tim manajemen halal, terus Ya. kemudian SK tim untuk penyelia halalnya ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti Bapak dan Ibu ketika nanti audit internal, ketika ditanya, oh mana kebijakan halalnya, oh mana terkait dengan pelatihan, oh terkait dengan sumber dayanya, sudah dilakukan apa saja nih untuk sosialisasinya ya terkait dengan kebijakan halal. Kemudian eh, untuk penunjukan timnya menggunakan apa? Oh, SK tim. Nah, itu nanti biasanya ketika Bapak dan Ibu ditanya untuk kriteria yang pertama, auditor akan minta hal-hal tersebut. Ya. Nah, Bapak dan Ibu harus bisa menunjukkan nih, kalau pelatihan, berarti yang Bapak dan Ibu harus tunjukkan ada apa saja buktinya, ada materi pelatihannya, ada daftar hadir pelatihannya, ada dokumentasi pelatihannya, ada evaluasi pelatihannya. Nah, itu penting. Jadi jangan sampai nanti ketika pelatihan evaluasinya tidak ada, Bapak dan Ibu. Jadi nanti kalau oh ternyata pelatihannya sudah dilaksanakan, daftar hadirnya ada, materinya ada, tapi nggak ada evaluasinya. Nah, berarti tetap aja jadi temuan, jadi finding, ya. Oke, itu kriteria yang pertama. Kemudian kalau kriteria yang ketiga, Bapak dan Ibu, apa kriteria yang ketiga? Kriteria ketiga, Kedua mungkin Bu ya. PPH, Bu. PPH, oke Bu Lutfi, proses produk halal. PPH itu ada berapa, Bapak dan Ibu? PPH ada Tujuh berapa? ya. Mulai 7, dari betul. pengadaan, Mm-mm. Terus, kemudian kemudian, pengadaan, kemudian pengolahan, mm-mm. pengemasan, Oke, penyimpanan, oke, ke distribusi, oke, penjualan, oke, penyajian. oke, ya, Bapak dan Ibu. Berarti sudah paham nih kemarin terkait dengan tugas satu ya, Bapak dan Ibu di dalam tugas satu ada PPH-nya, ada komitmen ya. Nah, kemudian ada bahan, Bapak dan Ibu bikin daftar bahan, ya, benar ya. Nah, PPH ini disesuaikan dengan lingkup usahanya Bapak dan Ibu. Oh, kalau misalnya lingkup usahanya Bapak dan Ibu manufacture, biasanya sampai pendistribusian. Oh, lingkup usahanya Bapak dan Ibu bakery misalnya. Oh, itu sampai dengan penjualan penyajian. Ya, atau Bapak dan Ibu lingkup usahanya catering. Nah, atau Bapak dan Ibu lingkup usahanya misalnya kalau sekarang yang lagi banyak SPPG nih Bapak dan Ibu. Oh, berarti kok SPPG cuma sampai pendistribusian. Dia tidak menyajikan, tidak menjual gitu ya. Nah, itu yang Bapak dan Ibu buat tugas kemarin, sesuaikan PPH-nya dengan lingkup usahanya Bapak dan Ibu. Apalagi ini Bapak dan Ibu yang nanti mau uji kompetensi ya. Nah, biasanya lingkup usahanya sampai mana nih Bapak dan Ibu? Coba jelaskan lingkup usahanya Bapak dan Ibu. Nah, seperti itu. Oke, itu yang ketiga, Bapak dan Ibu. Kalau audit internal masuk ke kriteria yang mana, Bapak dan Ibu? Audit internal? Pemantauan dan evaluasi. Ah, betul. Ibu siapa nih? Siapa nih, Bu? Iya, Ibu Lia ya? iya. Oke, baik. Ah, Bapak dan Ibu, kita masuk ke
slide ya. Saya izin share screen, Bapak dan Ibu. Oke, di sini kita terkait dengan audit internal. Nah, Bapak dan Ibu, kenapa tadi saya meminta Bapak dan Ibu untuk menunjukkan terkait dengan kriteria? Karena nanti ketika Bapak dan Ibu melakukan audit, rujukannya kemana? Klausulnya kemana? Oh, ke kriteria SJPH ya, Bapak dan Ibu. Kemarin mungkin sudah di-share juga oleh Pak Osep ya, Bapak dan Ibu. Itu terkait dengan Kepkaban 20 ya. Jadi Bapak dan Ibu yang ingin memahami lagi terkait dengan kriteria SJPH, boleh Kepkabannya dibuka ya Bapak dan Ibu. Kalau di sistem mutu, kemudian sistem 14.001, sistem kemudian 22.000 gitu ya. Nah, itu mungkin sebutannya ke klausul ya Bapak dan Ibu. Jadi sebutannya mereka itu klausul. Jadi kalau di eh, sistem mutu, kemudian sistem keamanan pangan, untuk internal auditor itu dia ada sertifikasinya sendiri ya Bapak dan Ibu. Jadi ada sertifikasinya lagi nih kalau mau jadi auditor internal. Nah, kalau di halal, Bapak dan Ibu yang menjadi penyelia ini otomatis sudah auditor internal. Ya, Bapak dan Ibu. Klausulnya apa? Kalau di 9.001 ada klausulnya kan yang 9.001. Kalau di halal kita pakai kriteria SJPH. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu menemukan ketidaksesuaian, finding, menemukan NC gitu ya. Nah, itu acuannya kemana? Oh, acuannya berarti ke kriteria SJPH. Oh, kok di tempat saya belum dipasang nih kebijakan halalnya. Di tempat saya terus belum ada pelatihan eksternal nih. Ya. Nah, itu berarti mengacu pada kriteria yang keberapa? Kriteria yang pertama. Oh, di tempat saya ternyata ada pembelian bahan, bahannya belum ada SH-nya. Itu belum ada SH-nya, tapi sudah kita beli misalnya gitu. Nah, itu terkait dengan kriteria yang keberapa? Kriteria yang bahan. Nah, itu jadi Bapak dan Ibu harus memahami lagi lebih dalam terkait dengan kriteria SCPH. Jadi ketika nanti ada finding, ada temuan, ada NC, Bapak dan Ibu tahu dia mereferensi kemana, ya. Nah, seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu di sini audit internal penerapan SJPH berdasarkan SKKNI nomor 21 tahun 2022. Kita masih based on SKKNI ya, Bapak dan Ibu untuk terkait dengan audit internal ini ya. Nah, di sini tujuannya apa? Nah, tujuannya di sini peserta memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk dapat melakukan merencanakan audit internal, kemudian melakukan kaji ulang atau audit internal pelaksanaan SJPH, kemudian menyusun laporan ketidaksesuaian hasil audit internal. Definisi audit sendiri apa? Yaitu pemeriksaan sistematik dan independen untuk mengetahui apakah aktivitas proses produksi halal dilaksanakan efektif dan sesuai perencanaan. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum saya nanti kita masuk ke tugas ya, Bapak dan Ibu, saya izin Bapak dan Ibu, kita nanti di jam ini akan diisi dengan unit kompetensi yang kelima dan keenam ya. Jadi nanti saya mau kasih banyak waktu Bapak dan Ibu 1 jam itu untuk Bapak dan Ibu bisa mengerjakan LK 5 dan 6. Ya, jadi kita akan materi kita full di jam sekarang nanti di jam 1 Bapak dan Ibu akan fokus untuk mengerjakan tugas. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Saya izin Bapak dan Ibu berkenan atau kita materi tugas Bapak dan Ibu. Kenal, Bu. Berkenan, Bu. Ya, Berkenan materi semua dulu boleh lalu ya terakhir Bapak dan tugas. Ibu. Jadi betul, nanti jadi Bapak dan Ibu kalau tugasnya sudah selesai pada saat nanti penyelesaian tugas, Bapak dan Ibu bisa menyelesaikan tugas yang belum selesai, yang Bapak dan Ibu belum selesaikan, misalnya antara tugas 1 atau tugas 2. Ya. Jadi insya Allah waktunya cukup ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian di sini Bapak dan Ibu, kita mengacu pada SKKNI itu ada elemen kompetensi sama KUK ya, Bapak dan Ibu. Sama tadi kayak di penanganan, kemudian di pengawasan, kemudian sebelumnya di penyiapan. Nah, itu ada elemen kompetensinya. Nah, kalau di halal itu untuk audit internal ada 3 Bapak dan Ibu elemen kompetensinya, yaitu merencanakan audit internal. Setelah direncanakan apa? Kemudian melakukan auditnya. Ya, setelah melakukan audit apa? Menyusun laporannya ya. Jadi kalau di perencanaan audit internal, Bapak dan Ibu punya KUK-nya itu rencana audit disusun sesuai dengan prosedur. Nih, Pak Agung, boleh Pak, kalau misalnya kita mau audit, kalau rencana audit kita biasanya nyiapin apa aja Pak Agung? Yang jelas schedule-nya, Bu, termasuk Oke, eh,
rapat pembukaan dan lain-lain termasuk site visit juga. Oke, betul ya Bapak dan Ibu. Jadi yang diperlukan itu jadwal. Nah, setelah jadwal disiapkan ya Bapak dan Ibu, oh ini jadwal, oh nanti si A akan mengaudit divisi logistik, oh si B nanti akan mengaudit divisi produksi, oh si C nanti akan mengaudit divisi QA. Nah, itu ada jadwalnya ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang disiapkan apalagi Bapak dan Ibu, yaitu daftar hadir. Ya, daftar hadirnya disiapkan, kemudian undangannya disiapkan Bapak dan Ibu karena untuk menginformasikan kalau dulu Bapak dan Ibu mungkin sebelum kita masuk ke media elektronik yang sudah gencar ini ya Bapak dan Ibu, kita dulu masih paper ya. Dulu mungkin Bapak dan Ibu bikin undangan via paper, kasih ke divisi masing-masing nih. Oh, ini buat divisi yang warehouse, ini buat produksi, ini buat R&D, ini buat purchasing atau procurement gitu ya. Nah, kalau sekarang Bapak dan Ibu kita sudah dengan media elektronik yang sangat luar biasa ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa via email, Bapak dan Ibu bisa via WA ya. Kemudian Bapak Ibu via Google Meet misalnya atau via Zoom meeting ya menginformasikan, menyampaikan terkait dengan jadwal, kemudian nanti oh ini daftar hadirnya ya. Nah, kemudian apalagi Bapak dan Ibu. Nah, yang perlu Bapak dan Ibu siapkan adalah daftar pertanyaan audit internal. Jangan sampai Bapak dan Ibu ketika melakukan audit, oh saya besok sudah kebagian nih jadwal saya ngaudit produksi. Bapak dan Ibu datang ke produksi tapi tidak menyiapkan daftar pertanyaan. Bapak dan Ibu cuma bawa notebooknya Bapak dan Ibu atau Bapak dan Ibu bawa HPS nih kosong nih buat nanti coret-coret ya saya catat-catat ya. Nah, tapi kalau Bapak dan Ibu tidak menyiapkan daftar pertanyaan auditnya, Bapak dan Ibu akan kesulitan ya. Yang ada nanti ketika Bapak dan Ibu datang ke divisi tersebut, Bapak dan Ibu nggak fokus nih yang mau ditanyakan apa ya, seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu harus menyiapkan daftar pertanyaannya. Sama dengan sistem lain, Bapak dan Ibu. Sistem lain itu kayak misalnya sistem ISO itu dia sudah menyiapkan tuh panduannya terkait dengan oh kira-kira pertanyaan yang akan saya sampaikan apa ya? Atau mereka sudah based on klausul nih. Oh, kalau ke divisinya warehouse terkait dengan klausul A, klausul B, klausul C misalnya. Nah, itu sudah disiapkan. Saya akan menanyakan hal ini, hal ini, hal ini. Nah, seperti itu. Jadi sama. Nah, Bapak dan Ibu juga ketika kita mengaudit halal ya, ketika ke divisi kita sudah dapat jadwal. Nah, Bapak dan Ibu harus mempersiapkan nih. Oh, kalau saya ke warehouse yang akan saya tanyakan terkait penyimpanan nih, proses penyimpanannya seperti apa misalnya. Terus kemudian, oh kalau di warehouse kan juga ada pest control, saya pengen tahu dia terkait dengan pest controlnya bagaimana, gitu. Terus terkait dengan distribusinya seperti apa. Nah, Bapak dan Ibu sudah mempersiapkan pertanyaan auditnya. Ya. Kemudian ada metode audit nih Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu kita punya 3 metode audit, yaitu dokumentasi. Jadi Bapak dan Ibu ketika melakukan audit, silakan Bapak dan Ibu dokumentasi nih. Boleh lihat SOP-nya, boleh lihat manualnya, boleh cek form-formnya yang digunakan. Oh, saya pengen lihat nih SOP pengiriman. Di SOP pengiriman di sini ada formnya nih, ada form pengirimannya. Boleh nggak saya lihat? Nah, itu Bapak dan Ibu compare ya. Jadi apakah yang di SOP tersebut sudah dijalankan ya atau ternyata prosesnya sudah berjalan tapi kok nggak ada SOP-nya ya. Misalnya oh di sini ada terkait dengan maintenance pest control misalnya gitu. Mereka sudah menjalankan tapi kok nggak ada prosedurnya. Saya mau dong SOP terkait dengan pest control itu ada nggak ya? Oh ternyata nggak ada. Tapi mereka menjalankan. Ya, mereka menjalankan ada pengecekan untuk pest controlnya di maintenance setiap misalnya seminggu 3 kali gitu ya. Terus kemudian misalnya ada hamanya, oh di sini seringnya hama tikus, nanti umpannya diganti dan sebagainya gitu ya. Terus kemudian ada checklist kebersihannya juga gitu ya. Nah itu sudah dijalankan, tapi ternyata SOP-nya nggak ada. Nah, itu ya Bapak dan Ibu. Jadi, jalankan yang sudah dituliskan, kemudian tuliskan yang sudah dijalankan. Jadi, jangan sampai nanti itu sudah dijalankan, tapi nggak ada tertulisnya nih, nggak ada prosedurnya. Seperti itu ya. Jadi, bisa dokumentasi, kemudian Bapak dan Ibu bisa observasi. Ya, jadi ketika mau melakukan audit, Bapak dan Ibu silakan diobservasi. Oh, ketika saya mengaudit
warehouse, ternyata warehouse itu ruang lingkupnya luas nih, dari pengadaan bahan atau penerimaan bahan sampai pendistribusian gitu ya. Kemudian atau oh saya ngaudit R&D nih. Oh ternyata lingkupnya R&D ada pengembangan nih, ada development produk gitu ya. Nah, itu Bapak dan Ibu bisa menggunakan metode tersebut. Jadi ada dokumentasi, observasi, sama yang terakhir adalah wawancara Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu datang ke tempat eh, yang akan Bapak dan Ibu audit ya, misalnya ke warehouse tadi atau ke R&D tadi ya. Kemudian Bapak dan Ibu wawancara. Wawancara siapa? PIC-nya. Ya, biasanya ketika di opening meeting seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Agung ya, ada meeting di awal dulu. Jadi ada opening meeting. Nah, pas di opening meeting itu diperkenalkan nih, oh ini auditinya yang akan diaudit, oh ini auditornya yang akan mengaudit. Nah, itu ada PIC-nya. Nanti Bapak dan Ibu ketika audit bisa melakukan metode audit wawancara. Jadi ditanya langsung nih PIC-nya, oh ada supervisornya si R&D nih. Saya mau nanya dong terkait dengan development produk misalnya gitu ya. Nah, itu wawancara. Bapak dan Ibu silakan bisa wawancara si PIC yang sudah ditentukan nih. Atau misalnya ternyata, oh ini kalau ini yang ngerjain si A misalnya, dia staf gudang misalnya. Atau dia staf bagian pengiriman. Nah, nanti diwawancara tuh si staf bagian pengiriman tersebut gitu ya. Jadi ada 3 metode audit: dokumentasi, observasi, kemudian wawancara. Nah, kemudian tadi rencananya sudah lengkap nih Bapak dan Ibu, jadwalnya ada, daftar hadir ada, undangan sudah disebar, diinformasikan, daftar pertanyaan sudah disiapkan. Oh, sudah tahu nanti saya akan melakukan metode apa auditnya. Nah, kemudian proses audit. Ya, ketika proses audit ternyata ada ketidaksesuaian. Nah, di sini masuknya apa? Bukti penerapan SJPH diperiksa sesuai dengan persyaratan ya Bapak dan Ibu. Jadi, oh ternyata ada temuan nih ketika saya mengaudit itu kok banyak kotoran tikus nih di gudang ya, banyak kotoran tikus, terus kemudian kok banyak cicak mati misalnya gitu ya, terus kemudian di sudut-sudutnya kok banyak sawang-sawang gitu ya. Nah, itu berarti jadi ketidaksesuaian. Nah, buktinya apa nih? Oh, buktinya ini nih, kotoran tikusnya kok banyak di sini ya. Terus kemudian kok saya cek, saya minta prosedurnya untuk terkait dengan pest control kok nggak ada ya. Nah, itu jadi bukti penerapan SJPH. Kemudian ketidaksesuaian penerapan SJPH diidentifikasi nih. Oh, kalau seperti ini terkait dengan pest control gitu ya. Ini masuk kriteria SJPH yang mana nih gitu ya. Oh, apa saya eh, bahan aja atau terkait dengan 2 kriteria SJPH ya Bapak dan Ibu. Jadi bisa nih dalam satu temuan itu ada mereferensi kepada 2 kriteria. Oh misalnya ini terkait dengan PPH nih. Oh ini juga ini nih terkait dengan monitoringnya itu ya nggak ada monitoring nih dari si bagian gudangnya terkait dengan pest control misalnya gitu ya. Nah itu Bapak dan Ibu. Jadi itu setelah kita melakukan audit nih, setelah kita melakukan audit apa nih? Tadi sudah rencana, sudah audit dilakukan ya, sudah ada temuannya ya. Nah kemudian menyusun laporan audit. Nah laporan audit disusun sesuai dengan hasil audit internal. Terus kemudian pihak yang berkepentingan diidentifikasi sesuai kebutuhan, laporan hasil audit disampaikan ke pihak yang berkepentingan, hasil audit internal didokumentasikan. Jadi Bapak dan Ibu dibuat laporannya, oh tadi ada temuan di bagian gudang terkait dengan pest control, ditulis sih dalam bentuk laporan. Kemudian didokumentasikan Bapak dan Ibu. Nah ini Bapak dan Ibu simpan hasil auditnya, jangan sampai hilang terselip ya. Atau Bapak dan Ibu boleh di-scan. Bapak dan Ibu sekarang kita scan itu tidak perlu mesin scan ya, Bapak dan Ibu. Scan itu kita bisa dari handphone ya. Kita scan, kemudian Bapak dan Ibu jadikan soft file, kemudian Bapak dan Ibu namakan soft file tersebut ya, dikasih kode dokumen gitu ya. Boleh ngadop dari 9001, Bapak dan Ibu dikasih kode dokumennya. Jadi nanti ketika audit tiba-tiba bentuk fisiknya, hardnya rusak, tercecer, hilang, Bapak dan Ibu bisa menunjukkan soft filenya. Ya, jadi auditor itu kalau misalnya kita tidak bisa menunjukkan hard filenya, nah kita bisa nih menunjukkan soft filenya nih Bapak dan Ibu, saya sudah jadikan soft file ada di laptop saya nih Bapak dan Ibu, ini bukti audit saya yang kemarin gitu ya.
karena ternyata hard file-nya nggak ketemu nih Bapak dan Ibu, terselip ya, atau lupa narok gitu ya. Nah itu, jadi Bapak dan Ibu dokumentasikan hasil laporannya dengan baik ya Bapak dan Ibu, atau bikin catatan mutu Bapak dan Ibu ya, ada penomoran dokumennya. Jadi ketika Bapak dan Ibu searching cari itu lebih mudah ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu audit internal di sini ada prosedurnya ya Bapak dan Ibu. Jadi prosedur tertulis sama seperti unit kompetensi yang lain ya Bapak dan Ibu. Biasanya memang di perusahaan kita akan banyak prosedur nih Bapak dan Ibu. Kadang-kadang karyawan suka ngeluh nih. Kita tuh mau ngerjain kerjaan apa mau uh, bacain prosedur atau mau ngisiin checklist, saking checklistnya banyak ya Bapak dan Ibu. Karyawan suka gini bilangnya, Pak, Bu, ini kok kita mau ngerjain kerjaan apa mau ngisi checklist gitu ya? Karena terlalu banyak tuh checklist yang harus isi. Mereka setiap kegiatan isi checklist, setiap kegiatan isi checklist. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Nah, ini ada prosedur. Jadi, memang harus tetap ada SOP-nya. Mau itu dibuat sebagai SOP atau dibuat sebagai instruksi kerja ya, Bapak dan Ibu, itu dipersilakan. Karena biasanya kalau di perusahaan-perusahaan itu dia buat tuh mulai dari standar, dia punya standar misalnya, ya, kemudian dia punya manual, kemudian dia punya instruksi kerja, kemudian dia punya form. Ya, jadi lengkap tuh, ada SOP-nya, kemudian didetailkan lagi, kemudian ada formnya, itu ya. Nah, kemudian dilakukan terjadwal minimal 1 kali. Bapak dan Ibu, audit internal itu dilakukan 1 tahun sekali. Mungkin Bapak dan Ibu yang di sini yang sudah dulu pernah ngalamin SDH ya. Nah, itu juga ada audit internal tuh minimal 1 kali dalam setahun Bapak dan Ibu. Jadi per 6 bulan ya. Boleh Bapak dan Ibu melakukan audit internal. Boleh di awal tahun, boleh di pertengahan tahun, boleh di akhir tahun. Ya, SCPH itu minta 1 kali Bapak dan Ibu melakukan audit dalam 1 tahun. Jadi nanti jangan sampai ketika Bapak dan Ibu auditor eksternal datang, Bapak dan Ibu belum melaksanakan nih audit internalnya. Ya, atau mau proses sertifikasi nih Bapak dan Ibu, oh saya mau proses sertifikasi nanti di bulan September. Ya, kalau Bapak dan Ibu sudah menargetkan September Oktober saya harus melakukan sertifikasi nih. Bapak dan Ibu harus melakukan apa dulu? Lakukan audit internal di awal. Jangan sampai nanti Bapak dan Ibu sudah dapat jadwal audit, auditornya sudah dijadwalkan tanggal sekian datang. Bapak dan Ibu belum melaksanakan audit internal. Karena apa? Nanti ketika ditanyakan sama auditor internal, Bapak dan Ibu sudah melaksanakan audit internal belum? Bapak dan Ibu kalau tidak punya datanya, akan jadi finding. Ya. Nah, jadi sebelum proses sertifikasi, Bapak dan Ibu harus sudah melaksanakan audit internal. Jangan sampai auditor datang, Bapak dan Ibu belum punya dokumentasi terkait dengan audit internal. Ya, ada undangannya, kemudian ada rundown auditnya, ada jadwalnya, Bapak dan Ibu. Ya, itu bukti dari audit internal. Ada laporan auditnya. Ya. Nah, kemudian pelaksanaan dapat diintegrasi dengan audit sistem lain, Bapak dan Ibu. Boleh nih, Bapak dan Ibu yang sudah punya jadwal audit ya, kemudian sudah punya tim-tim nih, boleh nggak saya timnya ngambil dari timnya ISO deh. Saya ngambil dari timnya yang ada di tempat saya di sistem, misalnya Bapak dan Ibu produknya yang sudah BPOM ya. Kalau sudah BPOM kan Bapak dan Ibu juga punya tuh tim internal audit tuh ya, Bapak dan Ibu. Biasanya mereka buat audit gudang, itu ada tim internal auditnya juga, SMKPO ya Bapak dan Ibu. Nah itu udah punya tim nih, boleh nggak saya ngambil dari timnya yang buat audit internalnya BPOM? Boleh Bapak dan Ibu. Boleh nggak saya ngambil timnya dari internal auditnya ISO? Boleh Bapak dan Ibu, silakan ya. Apalagi kalau misalnya kayak di internal auditnya ISO itu timnya itu bisa sampai 20-an ya Bapak dan Ibu. Jadi boleh Bapak dan Ibu. Boleh dong timnya ISO jadi timnya untuk halal juga gitu ya, itu boleh ya. Format jadwalnya yang sudah dipunya Bapak dan Ibu, SOP yang sudah Bapak dan Ibu punya, itu boleh diintegrasi Bapak dan Ibu. Jadi nggak perlu lagi Bapak dan Ibu buat nih, oh untuk SOP-nya si halal, SOP produksi halal beda lagi, SOP pembelian bahan halal beda lagi. Nggak perlu Bapak dan Ibu ya. Jadi cukup Bapak dan Ibu yang sudah punya SOP, yang sudah punya instruksi kerja, boleh silakan diintegrasi ya. Oh misalnya tadinya di bagian pembelian ya, Bapak dan Ibu ada SOP pembelian misalnya.
Kalau mintain bahan pendukung cuma COA, spek, MSDS misalnya ya. Nah, jarang nih mintain flowchartnya ya. Sekarang mintain flowchartnya, kemudian mintain statement letter. Kalau ternyata perusahaan tersebut Bapak dan Ibu misalnya produknya impor ya, atau produknya belum tersertifikasi. Nah, kemudian tambahkan lagi sertifikat halalnya. Nah, ini wajib Bapak dan Ibu yang bagian purchasingnya, oh ini bahannya VPS masuk di KMA, berarti saya harus minta nih sama si suppliernya atau sama si produsennya eh, minta dokumen yang diminta tambahkan sertifikat halal ya. Atau misalnya di prosedur pencucian. Nah, tadinya pencuciannya pakai pencucian sabun dari supplier nih ya, belum tersertifikasi halal. Nah, berarti nanti di prosedurnya tuliskan untuk pencucian menggunakan sabun yang sudah tersertifikasi halal. Atau misalnya eh, menggunakan sanitizer. Nah, sanitizernya sudah halal atau belum? Itu ya Bapak dan Ibu. Atau misalnya selama ini validasinya Bapak dan Ibu terkait dengan alat gitu ya. Misalnya biasanya dipakai alat validasinya dari beli gitu ya, itu bukan bahan kimia misalnya, oh ternyata ada kandungan hewaninya dan sebagainya. Nah, coba statement letternya Bapak dan Ibu untuk validasi pencucian ini Bapak dan Ibu menggunakan yang kimia atau ternyata ada kandungan hewan atau ada kandungan hewannya ya. Nah, itu Bapak dan Ibu pastikan lagi. Jadi boleh diintegrasi Bapak dan Ibu untuk SOP, IK-nya itu boleh diintegrasi. Atau misalnya Bapak dan Ibu formnya, ya formnya boleh nggak kita jadi satu dengan form yang sudah ada? Boleh Bapak dan Ibu. Kalau misalnya tadinya di penerimaan itu tidak ada origin country-nya, tapi halal minta origin country, Bapak dan Ibu tinggal menambahkan, tinggal revisi formnya, tambahkan origin country-nya. Nah, seperti itu ya. Kemudian auditor internal harus independen terhadap area yang diaudit. Independen di sini apa, Bapak dan Ibu? Independen di sini adalah ketidakberpihakan. Jadi misalnya Bapak dan Ibu dari QA, ya, nggak boleh nih nanti Bapak dan Ibu mengaudit QA. Bapak dan Ibu boleh silakan. Oh, saya dari QA, berarti saya boleh mengaudit purchasing, boleh mengaudit logistik, boleh mengaudit produksi, ya, tapi tidak boleh mengaudit departemennya sendiri. Nah, kalau misalnya oh saya dari bagian purchasing, berarti saya tidak boleh mengaudit bagian purchasing. Ya, saya boleh mengaudit apa saja, boleh ke QA, boleh mengaudit produksi, boleh mengaudit HRD, boleh silakan. Itu ya. Jadi tidak boleh mengaudit departemennya sendiri. Kemudian ruang lingkup harus sesuai lingkup penerapan SJPH, Bapak dan Ibu. Misalnya kantor pusat, pabrik sendiri, maklon, dapur pusat, cabang, outlet gitu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu yang mungkin perusahaannya adalah oh saya nggak usah deh, nggak usah ada pabrik deh, pabriknya maklon aja ya. Nah, pastikan pabrik maklonnya sudah SJPH Bapak dan Ibu ya, karena kalau belum SJPH, nanti ketika Bapak dan Ibu mengajukan sertifikasi, si maklonnya ini akan diaudit ya. Atau misalnya Bapak dan Ibu perusahaan yang ternyata ada ya gudangnya itu terpisah nih atau ternyata bahannya ada yang premix tapi premixnya dibuat di tempat yang lain. Nah, itu nanti tempat pembuatan premixnya juga akan diaudit itu ya. Atau misalnya Bapak dan Ibu perusahaan yang banyak outlet, punya outlet nih banyak nih ya, outletnya ada 10, 20 di luar kota misalnya gitu ya. Nah, itu apa diaudit semua? Diaudit semua Bapak dan Ibu. Karena treatment untuk masing-masing outlet itu berbeda. Kalau misalnya ternyata Bapak dan Ibu sebagai penyelia ketika mengaudit di outlet yang A. Nah, outlet yang A ini kok tertib ya? Dia pasang kebijakan halal, pakai roll banner misalnya gitu ya. Terus dapur produksinya bersih, terus karyawannya pakai APD lengkap gitu ya. Terus kemudian eh, ada checklist kebersihannya setelah proses produksi mereka langsung membersihkan. Nah, ada ternyata pas Bapak dan Ibu cek lagi ke outlet yang B, oh kok nggak dipajang ya kebijakan halalnya gitu. Padahal sudah terdaftar SJPH, sudah tersertifikasi, tapi kok outlet yang ini dia nggak pajang kebijakan halal ya. Terus ketika Bapak dan Ibu ke dapurnya, ternyata ngelihat kok ada yang nggak pakai masker, ya.
atau ada yang tidak pakai apron nih, atau ternyata kok pakaiannya tidak pakai pakaian eh, produksi yang harus Bapak dan Ibu ganti ya. Jangan jangan pakai pakaian dari luar, Bapak dan Ibu pakai untuk ke dapur produksinya Bapak dan Ibu. Nah, itu. Jadi treatment untuk masing-masing outlet itu berbeda Bapak dan Ibu ya. Jadi kenapa harus diaudit semua? Tapi kalau Bapak dan Ibu ternyata perusahaan yang punya maklon, maklonnya sudah SJPH, nah biasanya tidak akan diaudit lagi tuh si maklonnya Bapak dan Ibu karena dia sudah SJPH. Biasanya akan diminta adalah hanya prosedur-prosedurnya, ya. Nah, kemudian hasilnya dilaporkan sesuai ketentuan BPJPH. Nah, selanjutnya kenapa ada prosedur audit, Bapak dan Ibu? Itu untuk memudahkan menjadi petunjuk dalam melakukan audit internal, memastikan kompetensi auditornya, memilih dan mengidentifikasi tim internal auditnya, kemudian memelihara catatan audit. Nah, tujuan internal audit mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian elemen atau persyarat melakukan audit. Oh, ini ternyata mereka sudah sesuai, tuliskan sesuai ya. Atau mereka ternyata pas Bapak dan Ibu melakukan audit tidak sesuai nih. Nah, tuliskan yang tidak sesuai itu apa. Oh, saya waktu ngaudit gudang, saya lihat nih penyimpanannya tidak sesuai. Kok ada bahan baku yang tergeletak di lantai. Ya, tidak menggunakan alas, tidak dikasih rak, tidak ada labelnya, misalnya gitu ya. Nah, itu jadi ketidaksesuaian. Ya, itu Bapak dan Ibu tuliskan nih, oh kalau ketidaksesuaian seperti ini terkait dengan penyimpanan nih masuk yang kriteria JPH yang mana nih ya. Nah, kemudian menentukan efektivitas penerapan SJPH. Sudah efektif belum yang dijalankan di perusahaan tersebut? Oh, mereka sudah menjalankan audit internal. Oh, mereka sudah menjalankan training, misalnya gitu ya. Nah, itu efektif nggak sama ini? Atau training internalnya harus dijadikan 2 kali deh, jangan setahun sekali, misalnya gitu ya. Kemudian memberikan peluang dan perbaikan, memenuhi persyaratan, kemudian mendaftarkan sistem ke BPJPH. Ya, nah, kemudian kita ada verifikasi Bapak dan Ibu. Nah, ini nanti referensinya kemana? Ke 5 kriteria SJPH nih Bapak dan Ibu. Karena reguler ya. Kalau yang saya declare itu hanya 3, bahan, PPH, dan produk. Kalau Bapak dan Ibu di sini semua masuk ke yang 5 kriteria SJPH. Ya. Nah, terus peran penyelia halal apa? Kemarin Bapak dan Ibu sudah nulis tuh di tugas 1. Ya. Bapak dan Ibu sebagai ketuanya kah atau sebagai anggotanya? Misalnya yang sudah punya sistem, mereka punya QMR, ya, mereka punya QMS, gitu ya. Nah, itu adalah ketuanya misalnya, Bapak dan Ibu anggotanya. Nah, itu ya. Jadi sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh top manajemennya. Kalau misalnya top manajemennya menentukan bahwa oh ketuanya si QMR aja deh gitu ya. Terus nanti penyelia halal jadi anggotanya. Nah, berarti Bapak dan Ibu di SK Tim sebagai anggota. Tapi misalnya kalau ternyata perusahaannya oh udah ketuanya si penyelia halalnya aja karena sudah tersertifikasi, sudah uji kompetensi juga gitu ya. Sudah diketahui bahwa ini sudah paham sekali itu terkait dengan SJPH. Nah, jadi ketuanya aja deh gitu ya. Terus anggotanya dari masing-masing divisi gitu. Nah, itu juga boleh. Jadi sesuai dengan yang diberikan oleh top manajemennya ya. Oh, ini Bapak dan Ibu sebagai ketuanya kah atau sebagai anggotanya itu ya. Kemudian pemilihan tim audit disesuaikan dengan pengetahuan terhadap area atau proses. Nah, Bapak dan Ibu biasanya bikin jadwal audit sudah paham nih. Oh, si A ini orangnya dia paham nih terkait dengan logistik. Oh, si B ini paham nih terkait dengan pembelian bahan misalnya gitu ya. Nah, itu biasanya buat jadwal sudah paham nih masing-masing timnya itu seperti apa. Kemudian ruang lingkup disesuaikan dengan luas area dan fungsi yang ingin diaudit, kecakapan audit, kemudian mempunyai karakteristik yang sesuai. Auditor internal harus bersikap independen. Nah, ini cycle auditnya Bapak dan Ibu tadi seperti yang disampaikan Pak Osep ya, Bapak dan Ibu plan, do, check, action. Nah, kita udah masuk di tahap cek nih Bapak dan Ibu ya. Nanti kalau sudah dicek, actionnya apa nih? Ya, perbaikannya bagaimana? Nah, itu sudah masuk ke unit kompetensi yang ke-6 ya. Nah, kita masih sampai di unit kompetensi yang ke-5. Kalau mau buat audit, Bapak dan Ibu yang dipersiapkan apa tadi? Ada programnya. Programnya ini misalnya tadi sudah buat jadwalnya, sudah menyiapkan kemudian daftar hadirnya, terus sudah buat undangan, diinfokan ya Bapak dan Ibu. Kemudian persiapannya apa? Buat checklist auditnya.
ya. Ada checklist audit yang disiapkan, kemudian melakukan audit, nanti ada laporan. Nah, laporan ini akan dikaji oleh si auditinya, akan dibuatkan perbaikan, kemudian nanti auditornya akan memfollow up kembali Bapak dan Ibu terkait dengan perbaikan tersebut. Nah, dianalisis nih sama si auditor internalnya. Ini sudah bisa close atau belum, ya. Nah, itu. Kemudian persiapan onsite yang dibutuhkan apa? Ada kesiapan auditornya, Bapak dan Ibu. Tadi menyiapkan hal-hal terkait untuk audit, kemudian memahami tugas dan tanggung jawabnya, ya. Kemudian uh, terinfokan terkait dengan jadwal atau rencana auditnya, kemudian pembuatan checklist audit, ya sudah disiapkan, kemudian pelaksanaan audit. Itu. Nah, kesiapan auditor, apa Bapak dan Ibu yang perlu siapkan? Memahami tujuan auditnya, memahami ruang lingkupnya. Oh, saya kebagian mengaudit warehouse nih, ruang lingkup warehouse nih dari penerimaan bahan sampai distribusi, misalnya gitu ya. Terus mencari informasi tentang area dan sasaran yang diaudit. Ya, oh saya mau ini deh cek SOP-nya, cek form-formnya gitu ya. Saya juga mau wawancara deh sama si PIC-nya gitu ya. Terus memahami proses audit, kemudian membuat rencana audit. Nah, kemudian menyusun laporan audit, Bapak dan Ibu. Informasi awal yang bisa dapat apa? Bapak dan Ibu bisa dokumentasi. Boleh dari manualnya, boleh dari prosedurnya, IK-nya, flowchart-nya, form-formnya. Ya, Bapak dan Ibu silakan. Kemudian diskusi dengan manajemen, wawancara Bapak dan Ibu ya. Observasi, dilihat ruang lingkupnya. Kemudian catatan audit sebelumnya. Kalau sebelumnya sudah pernah melaksanakan audit internal, oh saya mau lihat deh catatan audit sebelumnya. Saya mau tanya lagi nih terkait ini buat memastikan konsistensinya si departemen tersebut. Nah, itu boleh Bapak dan Ibu. Atau ternyata pas di catatan audit sebelumnya ada yang masih open. Kok ini masih open ya temuan auditnya? Nah, boleh Bapak dan Ibu tanyakan kembali. Gitu ya. Jadi bisa dari catatan audit sebelumnya. Kemudian tugas tanggung jawab ketua tim nih Bapak dan Ibu kemarin sudah buat nih ya. Ada ketuanya, ada anggotanya. Nah, Bapak dan Ibu boleh untuk melengkapi SK timnya Bapak dan Ibu di bawah si tanda tangan dari masing-masing tim ini, Bapak dan Ibu tuliskan tugas dan tanggung jawabnya nih. Oh, tanggung jawabnya ketua tim seperti ini, anggotanya seperti ini, tanggung jawabnya penyelia bagaimana, itu boleh Bapak dan Ibu. Karena kalau misalnya kita melihat dari SK timnya sistem ya Bapak dan Ibu, misalnya sistem mutu itu biasanya di bawah si SK tersebut ya Bapak dan Ibu, itu ada tugas dan tanggung jawabnya tuh lengkap ya. Nah, atau malah biasanya ada masa jabatannya ya Bapak dan Ibu. Masa jabatannya, terus kemudian lulusannya apa Bapak dan Ibu, misalnya Bapak dan Ibu dari S1 apa misalnya gitu ya, atau D3 apa misalnya gitu. Nah, itu ada di dalam SK timnya tuh lengkap ya. Nah, untuk hal-hal ini boleh Bapak dan Ibu masukkan nih tugas dan yang ketua tim, auditor anggotanya apa. Jadi nanti ketika eh, diresmikan terkait dengan tim ini oleh top manajemen, itu sudah jelas tugas tanggung jawabnya. Jadi nanti ketika menjelaskan kepada tim, nah timnya sudah paham tugas dan tanggung jawabnya seperti apa ya. Ketua tim di sini menetapkan program audit, mengidentifikasi kebutuhan SDM-nya, melaksanakan auditnya, kemudian membuat kesimpulan audit, membuat laporan audit, kemudian tanggung jawab auditor anggotanya menyiapkan perencanaan audit, melakukan audit, menentukan kesimpulan audit, membuat laporan audit dan melakukan verifikasi. Ya. Nah, di sini rundown audit ya Bapak dan Ibu. Contohnya ada jadwal dan ada rundown ya. Jadwalnya ini saya contohkan formatnya dengan 2 editor Bapak dan Ibu ya. Karena misalnya ternyata ruang lingkupnya luas nih. Saya dapat bagian ke warehouse nih. Warehouse kan panjang ya ruang lingkupnya dari penerimaan sampai pendistribusian. Kayaknya 2 auditor deh dibagi. Misalnya si auditor yang pertama dia dari penerimaan sampai pengemasan misalnya apa sampai penyimpanan. Nah, kalau yang auditor satu lagi, misalnya dari pengemasan sampai nanti distribusi deh, gitu ya. Nah, itu dipersilakan Bapak dan Ibu, ya. Kemudian di sini ada kolom pendamping. Pendamping itu siapa? Pendamping itu kalau misalnya ternyata di timnya Bapak dan Ibu ada yang baru masuk nih, masuk sebagai tim. Karena kemarin ternyata di tim ada yang resign. Terus
Nah, gantilah ada yang masuk, tapi dia belum paham nih proses audit itu seperti apa. Nah, dia bisa jadi pendamping, ya, bisa jadi pendamping dulu untuk melihat bagaimana proses audit. Audit itu seperti apa. Nah, itu kemudian audit itu yang diaudit Bapak dan Ibu, kemudian ada tanggalnya, ada waktunya. Kenapa ada waktunya? Karena nanti pada saat opening meeting nih Bapak dan Ibu sudah berkumpul semua nih tim internal, tim auditor internalnya dan PIC-nya, ya. Karena sebelum mulai audit itu ada opening meeting. Sama dengan Bapak dan Ibu nanti ketika auditor eksternal datang nih, ada opening meeting dulu. PIC-nya dikumpulkan, terus kemudian manajemen TMH-nya juga ikut dalam meeting tersebut, ya, dalam opening meeting. Nah, nanti kalau di audit internal memastikan bahwa oh ternyata ada auditi yang Pak, saya nggak bisa nih di audit jam 9 karena saya ternyata harus rapat sampai jam 12. Saya bisa di audit nanti di pukul 2 misalnya. Saya bisa di audit di pukul 2. Nah, di situ ada auditornya kan. Oke, sepakat ya nanti auditnya di pukul 2. Karena audit nggak akan bisa berjalan kalau salah satu auditor atau auditinya uh, tidak hadir Bapak dan Ibu. Ya, misalnya ternyata oh ada yang jamnya dia siang. Oh, saya kalau siang harus keluar nih karena ternyata saya ada meeting di luar. Kalau saya majuin jadi pagi bagaimana? Nah, itu. Jadi di opening meeting itu untuk mensepakati waktu. Kalau misalnya ternyata Bapak dan Ibu uh, berhalangan atau ternyata PIC-nya ganti karena ternyata PIC yang biasa untuk audit sakit misalnya. Nah, itu. Jadi untuk Bapak dan Ibu saling kenal juga atau mungkin misalnya ternyata di tim MH-nya ada tim baru nih yang tadinya 5 orang sekarang jadi 7 orang. Nah, untuk mengenalkan oh ini ada internal auditor yang baru, ada tambah 2 orang atas nama siapa. Nah, itu dikenalkan pada saat opening meeting, ya. Nah, kemudian ini rundown auditnya. Nah, ini juga nanti diinfokan juga nih pada saat opening meeting. Oh, nanti kita setelah pembukaan ini, nah kita mau ngecek dokumen dulu nih, ya, mau cek dokumen dulu. Kira-kira yang jamnya pagi, Bapak dan Ibu silakan nanti ke ruang meeting. Ketika kami tanya, Bapak dan Ibu siapkan dokumen, ya. Nah, itu kemudian yang lain gitu karena kebagiannya misalnya di atas waktu istirahat gitu setelah waktu istirahat boleh silakan bekerja sesuai dengan eh, pekerjaannya saat itu. Jadi tidak perlu ikut dalam ruang meeting ya Bapak dan Ibu. Jadi bisa mengerjakan pekerjaannya seperti biasa. Jadi ada di ruang meeting yang kebagian ditanyakan pada saat pagi hari. Misalnya di pagi hari itu ditanya terkait dengan dokumentasi pembelian misalnya gitu ya. Nah, itu berarti bagian pembelian hadir di situ Bapak dan Ibu. Bagian yang lain boleh silakan mengerjakan pekerjaan yang lain. Jadi tidak mengganggu ya Bapak dan Ibu. Kemudian pembuatan checklist audit fungsinya apa? Nah, tadi sebagai pedoman, alat bantu mengingat, memperlancar proses audit menjadi catatan mengenai cakupan audit. Ya, kalau di SJH yang dulu ada borang audit itu Bapak dan Ibu ya, udah disiapkan borang audit. Nah, itu Bapak dan Ibu bisa menggunakan borang audit tersebut. Gitu. Nah, isinya apa? Isinya itu terkait dengan pertanyaan untuk memahami proses, tahapan proses, dan proses kontrolnya, kemudian metode untuk memverifikasi kesesuaian dan efektivitasnya. Nah, ini contoh checklistnya, Bapak dan Ibu. Ya, kalau Bapak dan Ibu sudah punya template yang dari BPJPH, nah itu di halaman terakhir itu ada checklist audit Bapak dan Ibu. Ya, itu bisa Bapak dan Ibu gunakan pada saat Bapak dan Ibu melakukan audit internal. Ya, jadi nggak boleh nih Bapak dan Ibu bilang lagi, oh saya nggak tahu nih, saya mau nanyain apa nih, gitu ya. Nah, udah ada panduan ya Bapak dan Ibu. Tinggal disesuaikan aja. Tinggal disesuaikan dengan si auditinya. Misalnya kalau auditinya produksi gitu ya, berarti yang bisa Bapak dan Ibu tanyakan terkait dengan kebijakan halal, kemudian terkait dengan PPh-nya, ya itu bisa Bapak dan Ibu tanyakan. Jadi nggak ada lagi nih timnya yang akan bilang, oh, saya nggak tahu nih kalau nanti saya masuk tim, saya nggak tahu kalau mau audit nanyanya apa. Nah, itu jadi sudah disediakan Bapak dan Ibu ya. Kalau Bapak dan Ibu punya template-nya dari BPJPH, SJPH, nah itu bawahnya ada checklist-nya. Gitu. Nah, kemudian pelaksanaan audit itu dimulai dari opening audit sampai dengan closing. Jadi nanti ada pengumpulan data, ada temuan audit apa saja, dikonfirmasi, kemudian ada persiapan closing meeting dan closing meeting.
Nah, ini opening meeting Bapak dan Ibu yang tadi saya sampaikan. Untuk apa sih fungsinya? Ngapain sih kita ada opening meeting? Kan kita udah dapat jadwal, langsung aja deh datang ke tempat yang kita mau audit. Saya kebagian nih audit produksi gitu ya. Nah, harus ada opening meeting Bapak dan Ibu untuk perkenalan tim audit internal, konfirmasi lagi tujuan dan lingkup auditnya, ada penjelasan lagi pelaporan tindak lanjutnya bagaimana, nanti menggunakan laporannya bentuknya seperti apa, mungkin form laporannya baru, karena ada revisi ya Bapak dan Ibu. Nah, ini dijelaskan di opening audit. Ada konfirmasi terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya ya. Nah, kemudian hal-hal lain misalnya, oh tadi waktunya tidak sama auditor auditinya. Nah, berarti harus ada kesepakatan nih eh, mau berpindah di jam yang mana misalnya gitu. Kemudian pengumpulan dan verifikasi informasi bisa dapat dari informasi awal, ada cek dokumen, wawancara, pengamatan. Kemudian ada temuan auditnya nih, disesuaikan nih masuk referensi yang mana nih si temuan audit. Buktinya apa? Ya, temuan audit tersebut ada buktinya enggak? Oh, ini enggak ada SOP-nya. Atau misalnya, oh ternyata ada barang datang nih, barangnya namanya ini dari produsen A, kemudian belum ada SH-nya misalnya. Nah, itu dituliskan. Kemudian kesimpulan audit disampaikan pada manajemen dan dilaporkan pada pihak terkait. Nah, setelah ini ada temuan audit, ya, ada ketidaksesuaian. Nah, berdasarkan apa? Standar, kriteria, klausul. Ketidaksesuaian terhadap dokumentasi, misalnya terhadap prosedur, instruksi kerja, misalnya terus aspek-aspek dari operasi yang cenderung mengarah pada ketidaksesuaian. Sampling. Nah, Bapak dan Ibu, di sini perusahaan yang yang produknya banyak ya, Bapak dan Ibu misalnya, oh produk saya ada 20-an nih. Tapi kalau saya audit, dicek semua enggak? Nggak perlu ya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu boleh random. Silakan Bapak dan Ibu boleh acak produk mana yang akan Bapak dan Ibu sampling untuk Bapak dan terkait dengan SCP. Ya, jangan semua semua produk yang Bapak dan Ibu miliki, Bapak dan Ibu cek semua. Waktunya nggak akan cukup ya Bapak dan Ibu. Apalagi biasanya audit halal itu cuma sehari. Ya, kalau audit mutu itu bisa 3 hari ya. Nah ini audit halal cuma sehari. Oh kita mau kita jadi 2 hari boleh ya. Nah tapi untuk sampling ini tidak perlu Bapak dan Ibu misalnya catering punya 50 menu, 50 menunya dicek semua. Nah, tidak perlu. Jadi boleh random atau sudah ditargetin nih Bapak dan Ibu. Misalnya ternyata ada isu tertentu, misalnya ada penggunaan pewarna kah, atau ada penggunaan bahan yang jadi isu sekarang nih gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, oh produk saya menggunakan bahan ini nih, berarti sudah Bapak dan Ibu target ini yang menggunakan bahan tersebut si produk A, B, C gitu ya. Jadi nggak usah semua produk Bapak dan Ibu telusur untuk SCPH-nya. Nah, kemudian bisa berdasarkan statistik atau parameter ya Bapak dan Ibu, berdasarkan hasil analisa misalnya gitu ya, atau berdasarkan set persentase Bapak dan Ibu sempat dengar nih dari marketing ya, dari sekian produk, terus produk yang banyak terjual ada 5 produk nih ya. Nah, 5 produk tersebut misalnya Bapak dan Ibu mau telusur terkait dengan SCPH-nya, silakan. Jadi jangan semua ya Bapak dan Ibu waktunya nggak akan cukup. Ya, mungkin aja Bapak dan Ibu punya produk yang lebih dari 50 misalnya. 100 kah misalnya ya, itu nggak akan cukup waktunya kalau Bapak dan Ibu telusur semua. Ya, atau nanti Bapak dan Ibu bisa melakukan simulasi, simulasi mulai telusur dari bahan sampai si produknya jadi, suppliernya juga di cek juga nih suppliernya siapa saja dan bagaimana. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu punya sistem di perusahaannya ya, ada sistem terkait dengan SAP buat lebih gampang mentelusur nih ketika kita klik supplier siapa langsung muncul nanti ada stoknya dan sebagainya lengkap gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, seperti itu. Kemudian sebentar kok nggak mau bergeser. Sebentar ya Bapak dan Ibu. Nah, ini kemudian ada pola interaksi Bapak dan Ibu. Ya, ada pola interaksi auditor dan auditi. Auditor itu yang mengaudit, audit itu yang diaudit. Jadi ketika auditor menemukan NC, oh udah diidentifikasi nih, NC-nya apa nih, dan conformity-nya apa, tidak sesuai apa, ditulis nih sama si auditor. Disampaikan kepada si auditi, ya, dikonfirmasi NC-nya, kemudian ada persetujuan, oh iya tadi saya waktu ke gudang ada bahan yang tidak sesuai kok ditaruh di lantai, tidak ada alas misalnya gitu ya. Terus tidak ada label dan sebagainya. Itu. Nah, direview nih sama si auditinya. Kenapa? Diidentifikasi nih penyebabnya. Kok ada bahan yang datang
nggak pakai alas, terus nggak ada labelnya lagi ya, diidentifikasi, dievaluasi. Tindakan perbaikannya apa nih? Oh, kalau kayak gini kayaknya karena tidak ada label, mastiin dulu nih dari si purchasing nih, kok ada barang datang seperti ini tidak ada label gitu ya, kemudian penyimpanannya juga tidak sesuai gitu ya. Pas itu diimplementasi tindakan perbaikannya. Oh, ternyata penyimpanannya tidak ada alas, ternyata penggunaan paletnya habis misalnya gitu ya, nggak ada stok palet, jadi bahannya digeletakkan saja di lantai gitu ya, atau raknya penuh gitu. Nah, itu diimplementasi tindakan perbaikannya apa? Oh, kalau kayak gini nanti kita harus beli palet nih, atau kita harus merapikan raknya lagi supaya si bahan ini semua pakai rak gitu ya, rapi, ada label identitasnya gitu ya. Terus kemudian catat hasil tindakan yang dilakukan, kemudian direview tindakan koreksinya tadi, diberikan kepada si auditor untuk diverifikasi, untuk divalidasi, bener nggak? Oh, palet, katanya mau beli palet, tanggal berapa paletnya datang, PO-nya ada atau tidak, kemudian udah dibuatkan pelabelan belum, raknya udah disusun rapi belum. Terus pastikan di gudang tidak ada bahan yang masih ada di lantai tanpa menggunakan alas misalnya. Nah, itu dipastikan langsung, diverifikasi. Kemudian baru di close NC-nya. Nah, kemudian laporan audit menyediakan bukti objektif, kemudian menyediakan persyaratan tindakan perbaikan, menjamin persyaratan tindakan perbaikan, menjamin dapat dilakukannya tindak lanjut terhadap temuan audit. Nah, Bapak dan Ibu, untuk audit ini kita ada tekniknya, namanya PLOR. Ya, Bapak dan Ibu sebutnya problemnya apa, temuannya apa, kemudian lokasinya di mana, kemudian objektif evidence-nya apa, buktinya apa nih, kok ada temuan tersebut, kemudian referensinya mereferensi kemana, ke kriteria yang keberapa, ya. Nah, kemudian ada closing meeting. Tadi ada opening, berarti ada closing. Di closing kita ngapain sih gitu ya? Menyampaikan, mendiskusikan hasil audit, nah memberikan waktu kepada auditi untuk memberikan sanggahan. Nah, ada kalau sudah sepakat, auditor meminta persetujuan auditi, terus laporan audit internal disampaikan ke pihak yang bertanggung jawab, ya. Kemudian ini Bapak dan Ibu yang kami sebut dengan PLOR nih untuk pengisian laporannya. Jadi ada nomor dokumen di sini laporan audit ini, kemudian ada auditornya siapa, tanggal auditnya tanggal berapa, auditinya siapa, jabatannya apa. Ya. Oh, auditinya misalnya supervisor auditinya atas nama Pak Ade misalnya. Jabatannya supervisor produksi misalnya ya. Terus kenapa ada sumber di sini Bapak dan Ibu? Jadi, form ini ya, form yang saya contohkan di sini bisa digunakan selain untuk internal audit halal, Bapak dan Ibu. Bisa digunakan untuk internal audit, misalnya ISO mungkin ya, atau GMP, Bapak dan Ibu ya, atau internal audit misalnya internal audit SHLS misalnya ya Bapak dan Ibu. Nah, ini bisa digunakan. Jadi tidak hanya untuk halal aja nih. Ya, jadi integrasinya untuk digunakan bisa untuk internal audit yang lain. Nah, kemudian keluhan pelanggan. Nah, bisa digunakan untuk keluhan pelanggan. Mungkin selama ini Bapak dan Ibu kok keluhan pelanggan itu catatnya hanya di logbook ya atau dari email ya. Kemudian emailnya di save ya. Nah, tapi nggak ada record tertulisnya misalnya. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa pakai ini untuk keluhan pelanggan. Atau untuk tinjauan manajemen review atau kaji ulang kalau halal ya Bapak dan Ibu. Jadi ketika ada rapat kaji ulang atau rapat tinjauan manajemen, nah yang dibahas apa saja, apakah ada hal-hal yang perlu deadline, nah ini buatkan laporannya. Gitu. Nah ini ada floor, ada problemnya, ada objektif evidence-nya, ada lokasinya, ada referensinya. Ya, ini yang untuk laporan audit, Bapak dan Ibu. Oke, sampai di sini terkait dengan audit, Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk materi unit kompetensi yang keenam, Bapak dan Ibu. Kita masih cukup waktu nih buat diskusi terkait dengan audit. Bapak dan Ibu boleh resen kalau ada yang ditanyakan terkait dengan audit. Oke, Pak Sula ya. Ibu, Bu. Oh, Ibu Sulami, silakan Bu. Iya. Bu, mohon maaf suara saya kedengeran? Terdengar tapi menggema ya Bu, kayak ada 2 device ya Ibu ya? Iya, karena yang laptop error, Bu. Boleh volumenya yang laptop dimatikan mungkin Bu, volume laptopnya. Oke, Ibu udah kedengeran? Terdengar.
Baik Ibu, saya mau tanyain Ah, Ibu terkait dengan audit internal. mm-mm. Jadi gini, ketika kita melakukan audit internal tersebut, auditor menemukan kemasan bahan halal itu pecah. Hmm. Sebagian bahan itu tuh kayak terbuka, nggak bisa digunakan, sebagiannya masih bisa digunakan. Itu bagaimana Bu? Kita melihatnya sebagai auditor. Kemasannya dia pecah, Bu. Produknya apa, Bu? Produknya sebagian kayak di atas itu kayak kurang bagus, tapi di bawahnya masih bagus gitu Bu. Produknya, jenis produknya apa, Bu? Jenis produknya misalnya apa? Misalnya kita contohkan itu adalah tepung ya Bu ya. Hmm. Oke, ya. Nah, kalau misalnya ternyata kemasannya rusak, Bu. Kemasannya rusak, dia sudah terkontaminasi atau belum? Kalau misalnya dia terkontaminasi, Kalau secara kasat mata bagian atas itu terkontaminasi, tapi tepung itu kan mm, ada 50 gram ya Bu ya kemasannya ya. mm, Bagian bawah mm. belum otomatis. Dan Ya, itu ditaruh di atas palet. oke. Boleh, Bu, disisihkan yang atasnya yang terkontaminasinya, Bu. Jadi yang bawahnya karena masih bisa digunakan, itu boleh digunakan. Tapi pastikan yang terkontaminasi di atas itu hilang semua ya, Bu ya. Seperti Oke, itu. baik, baik, baik. Berarti overall boleh ya Ibu ya, tapi Masih harus bisa. dibersihkan tadi ya. Betul, kecuali misalnya dia sudah karena produknya tepung, dia basah dan sebagainya gitu ya Bu, itu kan sudah tidak bisa digunakan lagi ya. Nah, itu sudah dipastikan harus dipisahkan atau dibuang atau tidak digunakan. Seperti itu. Oke, baik Bu, saya paham. Dan itu termasuk untuk produk-produk lainnya yang penting di bawahnya masih terlihat bagus ya Bu. Iya, jadi pastikan yang di atas yang terkontaminasinya hilang ya Bu ya, karena kan juga dijelaskan mungkin Pak Kiai kemarin juga menjelaskan juga ya Bu, kalau misalnya sesuatu itu bisa dibersihkan gitu ya. Nah, itu dibersihkan. Oke, baik Bu, saya paham. Baik, berikutnya ada lagi Bu Sulami. Sudah Ibu, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Ibu. Baik, ada Bu Lutfi. Silakan Bu Lutfi. Bu, izin bertanya Bu, ada beberapa. Yang pertama, Mm-mm. misalkan ada karyawan baru di perusahaan, kemudian dia sudah pernah menjadi auditor halal di perusahaan sebelumnya dengan ada sertifikat pelatihan. Nah, apakah ketika dia akan dijadikan auditor lagi di perusahaan ini harus training lagi atau bisa mengacu pada sertifikat yang dimiliki tersebut? Sertifikatnya dia sertifikat apa Bu? Internal, Bu, Penyelia kah? bukan Internal penyelihat. audit. Ya, internal Oke, auditor halal internal di audit. perusahaan lama Mm-mm. gitu. Mm. Kemudian, Ah, oke, siap. oke. Kemudian yang kedua, eh, jika kita saat audit internal, kita proses sertifikasi halal nih Bu, kemudian melakukan audit internal, kemudian ada temuan yang proses perbaikannya tuh cukup lama, misalkan untuk bahan nih Bu, untuk didaftarkan dia perlu banyak data pendukung. Hmm. Itu, tapi kita sudah masukkan ke dalam pendaftaran sertifikasi halal Bu, jadi cuman belum lengkap aja datanya. Nah, apakah mungkin itu akan diproses untuk audit dulu Bu, ataukah ada penyaringan terlebih dahulu dari pengajuan ini sebelum dilakukan audit ke perusahaan. Jadi, Boleh ulangi Bu yang kedua ini Bu? jadi saat audit internal ada Mm. temuan, contohnya mungkin bahannya kelengkapan halalnya belum lengkap nih Bu, Oke. tapi kita Mm. sudah terlanjur mendaftarkan ke dalam sistem untuk sertifikasi Mm. Mm. halal. Nah, Mm. yang seperti ini apa akan terdeteksi sebelum audit, ataukah mungkin audit akan mungkin keluar tetap jadwal, tapi kemudian itu menjadi temuan ketika audit karena belum lengkap datanya. Oke. Berikutnya Kemudian Bu. ini mungkin bukan audit internal ya Bu. Yang Hmm. ketiga, apakah ketika kita melakukan pengawasan dan menemukan ketidaksesuaian itu semuanya harus dibuat BAP satu-satu ya Bu? Mm, mm, mm. Ya, Terus? itu saja Bu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Lutfi. Ya, yang pertama sertifikat internal auditor. Kalau misalnya di Hmm. tim tersebut sudah ada yang punya sertifikat internal auditor, apakah dia perlu ikut training lagi atau tidak? Nah, kalau untuk dapat sertifikatnya lagi sebagai internal auditor itu nggak perlu Bu ya. Tapi kalau untuk misalnya biasanya di perusahaan kan ada refresh training ya Bu ya. Ya,
Nah, untuk refresh training ini atau awareness training ini dia bisa diikutkan, Bu. Oke. Tapi kalau misalnya untuk mendapatkan si sertifikat, misalnya Bapak dan Ibu di perusahaannya bikin lagi program training untuk yang belum punya sertifikat nih, misalnya ya. Nah, si yang sudah punya sertifikat ini, walaupun dia dapatnya dari perusahaan sebelumnya, itu tidak usah ikut lagi, tidak apa-apa. Oke, baik Bu. Nah, tapi kalau misalnya program trainingnya ternyata adalah awareness, refresh training, gitu Ya, ya. ya. Nah, si yang sudah punya sertifikat ini sebaiknya diikutkan, gitu loh. Oke, Bu. Karena walaupun dia sudah punya sertifikat di perusahaan sebelumnya, tapi kan dia butuh refresh training ya, Ya. Bapak dan Ibu. Seperti Bapak dan Ibu di sini penyelia, mungkin nanti setelah setahun kemudian, 2 tahun kemudian, butuh refresh training lagi karena mungkin harus update regulasi, ya, update hal terkait SJPH. Nah, itu Bapak dan Ibu bisa nih ikut training lagi ya, atau misalnya di perusahaannya Bapak dan Ibu udah tiap tahun nih ada training ya, training untuk karyawan gitu ya. Nah, untuk yang ini kayak kita bikin trainingnya refresh aja deh gitu ya. Nah, itu karyawan yang sudah tersertifikasi harus diikutkan Baik, lagi Bu. seperti itu ya. Terus kemudian kalau misalnya tadi ada temuan Bapak dan Ibu ternyata si bahan tersebut sudah masuk ke Ya. sistem nih untuk didaftarin ya, ternyata dokumennya nggak lengkap Bapak dan Ibu. Nah, kalau nggak lengkap ini Bapak dan Ibu kalau di halal itu sudah tersaring dari awal nih pas Bapak dan Ibu daftar di sistem si halal, ketika diverifikasi bahannya, dokumen bahannya oleh verifikator itu biasanya sudah tersaring nih. Kalau dia yang diperlukan untuk bahan yang ini apa saja. Nah, ketika Bapak dan Ibu dikembalikan harus melengkapi si bahan tersebut, Bapak dan Ibu penuhi dokumen tersebut. Tapi kalau misalnya ternyata, waduh ini bahannya dari supplier nih, kita belum dapat nih kalau yang flowchart-nya, kita belum dapat juga yang uh, speknya, ingredient-nya nih, si suppliernya belum mau ngasih gitu ya. Atau misalnya ternyata karena kita beli bahannya impor, lama nih ngasihnya si suppliernya, tapi sudah Iya. terburu masuk di sistem. Nah, Bapak dan Ibu boleh di sistem tersebut diganti bahan tersebut. Jadi diganti sama Bapak dan Ibu atau Bapak dan Ibu untuk bahan yang dokumennya tidak lengkap tadi di take out aja. Nah, Bapak dan Ibu ganti dengan alternatif bahan yang dokumennya sudah lengkap gitu. Karena sekarang kayak sistem halal ya Bapak dan Ibu kalau diverifikasi terus Bapak dan Ibu dikembalikan ada tambahan data itu penyelesaiannya harus dalam 2 hari kalau tidak salah. Jadi kalau 2 hari belum selesai sistemnya Bapak dan Ibu pendaftarannya di cancel itu loh. Jadi di cancel sama verifikator, nanti Bapak dan Ibu harus submit lagi. Nah, itu. Jadi Bapak dan Ibu lebih baik sebelum nanti masuk ke sistem, Bapak dan Ibu cek dulu nih si dokumen yang ini sudah lengkap atau belum. Pastikan Bapak dan Ibu cek di KMA. Kok bahan yang ini masuknya KMA 748, masuk KMA 944, pasti harus SH. Jadi jangan sampai Bapak dan Ibu dibalikin verifikator hanya untuk minta SH-nya. Jadi pastikan Bapak dan Ibu ketika mendaftarkan daftar bahan itu sudah pasti kalau ini masuk KMA berarti dia sudah SH. Pastikan lagi kalau ternyata dia masuk KMA 1360. Kalau 1360 itu kan positif list Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu nggak usah pusing ke yang 1360. Itu tanpa dokumen apapun Bapak dan Ibu sudah bisa lolos. Nah, tuliskan aja keterangan positif list. Ya. Nah, ada lagi kalau misalnya ternyata dokumen yang Bapak dan Ibu miliki bahannya impor. Ya. Nah, akan dikembalikan lagi oleh verifikator kalau ternyata oh ini LHLN-nya sudah diakui, sudah terdaftar di BPJPH. Tetapi Bapak dan Ibu belum menyerahkan registrasi BPJPH-nya, ya. Nah, jadi pastikan dari suppliernya Bapak dan Ibu atau misalnya Bapak dan Ibu belinya direct produsen, pastikan kalau dia produknya impor luar negeri, mau itu dia sertifikatnya JAKI, mau sertifikatnya MUIS, mau sertifikatnya HKIC, mau sertifikatnya Ivanka, ya Bapak dan Ibu atau SIKOT. Nah, Bapak dan Ibu pastikan lagi nih bahwa mereka sudah diakui sertifikatnya oleh BPJPH, sudah MRA, ya, atau sudah punya MOU dengan BPJPH, kemudian sudah didaftarkan. Jadi bedanya dengan sertifikat halal reguler yang Bapak dan Ibu miliki sertifikat halal Indonesia, itu kodenya ID. Nah, tapi kalau produknya impor, itu kodenya REG.
Jadi Bapak dan Ibu nanti kalau dapat produk impor, dapat sertifikat registrasinya, itu ada kode REG, ya. Ada kode REG-nya, terus ada kode misalnya negaranya. Kalau Thailand itu biasanya TH. Itu. Nah, ada kode negaranya, kemudian baru nomornya. Nah, kalau itu sudah terregistrasi, Bapak dan Ibu tidak akan dikembalikan oleh verifikator. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu ternyata belum dapat registrasinya, ya, terus dia sudah LHL ini sudah terdaftar, gitu ya. Nah, itu Bapak dan Ibu akan dikembalikan tuh biasanya, ya. Hmm. Jadi Ya, Bu. pastikan Bapak dan Ibu bisa Bapak dan Ibu ngecek di webnya BPJPH, produk impor saya sudah punya registrasi sama BPJPH belum ya? Itu bisa. Jadi di webnya BPJPH, Bapak dan Ibu bisa cek produk halal, bisa cek produk impor. Itu ya, bisa Ya, cek di Bu. situ. Jadi pastikan jangan sampai Bapak dan Ibu ketika sudah masukin di sistem, Bapak dan Ibu dikembalikan, kemudian perbaikannya Bapak dan Ibu waktunya tidak sesuai deadline, itu akan di-cancel untuk pendaftarannya. Itu. Jadi pastikan ya Bapak dan Ibu yang sudah masuk dokumennya dilengkapi. Apalagi kalau misalnya Bapak dan Ibu ada temuan audit nih, mau audit internal, mau eksternal. Biasanya ternyata bahan ini kita belinya di supplier, bukan direct produsen. Supplier itu biasanya kalau minta dokumen kan lebih lama ya, Bapak dan Ya, Ibu. Ternyata betul, Bu. dokumen bahannya kita minta MSDS-nya aja lama banget Hmm. dikasihnya gitu ya. Ternyata itu jadi temuan. Nah, kalau kayak gitu berarti perbaikannya Bapak dan Ibu diperpanjang. Oh, biasanya ini si supplier ini akan ngasih dokumen waktunya bisa sebulan nih. Berarti Hmm. Bapak dan Ibu perbaikannya yang bikin sebulan. Hmm. Gitu. Jadi pas closing meeting atau pas perbaikan Bapak dan Ibu belum bisa menyelesaikan cepat, tapi Hmm. Bapak dan Ibu karena bisa menyelesaikannya baru sebulan, 2 bulan, karena si Hmm. supplier lama itu nggak masalah. Itu ya. Nah, biasanya karena kalau kita belinya direct produsen enak Bapak dan Ibu. Direct produsen kita minta apa, mereka bisa langsung buat. Oh, kita butuh statement letter nih Pak. Kita butuh statement letter alcohol free atau animal free. Nah, si produsen bisa langsung tuh buatin kirim ke Bapak dan Ibu. Tapi kalau kita belinya direct supplier, biasanya supplier harus minta dulu sama produsennya. Tunggu dulu produsennya ngasih ke si supplier, baru suppliernya ngasih ke Bapak Ibu. Itu. Nah, itu memang butuh waktu yang lama. Dan biasanya yang bikin temuan lama adalah itu. Kalau misalnya udah terlanjur di audit nih, Bapak dan Hmm. Ibu ada temuan seperti itu, Bapak dan Ibu bisa misalnya alternatif supplier deh yang ini nggak kita pakai gitu. Jadi alternatif supplier yang dokumennya sudah lengkap. Karena kalau Bapak dan Ibu nungguin 2 bulan, 3 bulan gitu ya, yang ada proses sertifikasi Bapak dan Ibu terhambat Iya, Bu. gitu. Jadi waktunya semakin panjang. Nah, kemudian yang ketiga melakukan apa Bu? Tadi Bu boleh diulangi yang ketiga? Jika dalam pengawasan menemukan ketidaksesuaian, itu berarti semua harus di BAP ya, Bu, dibuat laporan Ah, penanganannya. Dan hmm. apakah laporan penanganannya harus dilaporkan langsung ke BPJH atau nanti per 6 bulan itu saja? Iya, kalau misalnya Bapak dan Ibu pada saat melakukan audit internal ya, ternyata ada temuan dan sebagainya, itu langsung harus dilakukan perbaikan. Memang ada langsung muncul BAP-nya, jadi harus dibuatkan, semuanya harus dibuatkan laporannya Bapak dan Ibu. Kalau misalnya ada ketidaksesuaian. Nah, ini nanti Bapak dan Ibu kalau misalnya untuk laporan di BPJPH, nah itu Bapak dan Ibu eh, tinggal melaporkan terkait hasil auditnya, mau itu misalnya temuannya sudah di close atau belum, nggak apa-apa, Bapak dan Ibu laporkan saja. Kalau memang sudah harus melaporkan, tapi lebih baik ketika Bapak dan Ibu melaporkan, itu perbaikannya sudah dilakukan. Itu ya. Kayak misalnya temuan audit nih ya, temuan audit waktunya agak panjang gitu, tapi Bapak dan Ibu udah terlanjur harus, oh kalau kita nggak ngirimin toh ini keburu udah bulan depan nih, udah Januari gitu ya. Ya. Nggak apa-apa, Bapak dan Ibu misalnya masih ada harus yang harus diperbaiki, nggak apa-apa. Laporkan saja. Kalau misalnya ada temuan audit yang waktunya perbaikannya ternyata di Januari gitu ya, itu nggak apa-apa tuliskan saja. Tapi kalau misalnya memang hal itu bisa diselesaikan lebih cepat, nah itu lebih bagus lagi. Jadi ketika Bapak dan Ibu melaporkan laporan audit itu sudah clear gitu ya. Kayak misalnya kalau di sistem mutu kan ya Bapak dan Ibu ada summary ya, ada summary Ya. auditnya tuh, Ya. ada PIC-nya siapa, Ya. terus action plan-nya apa ya, terus ada follow Sama up 1, penyelesaiannya follow up juga. 2, Ya. follow up 3 gitu ya. Nah, misalnya kalau ternyata follow up 1 belum selesai ya nanti pas di follow up yang kedua gitu. Nah, itu boleh Bapak dan Ibu buatkan summary-nya, nanti dirapikan
buat jadi laporan audit itu. Nggak apa-apa, boleh pakai itu. Seperti itu. Begitu Bu Lutfi. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bu Lutfi. Bu Windy, silakan Bu Windy. Halo, selamat siang Bu. Izin Iya. bertanya mengenai internal audit. Kalau misalnya skup apa usahanya itu adalah mikro atau UMKM, Mhm. kan saat ini mungkin belum ada prosedural atau instruksi kerja yang memadai. Nah, apakah kalau misalnya kita dengan wawancara dan membuktikan dengan record-recordnya catatan mereka itu sudah cukup untuk jadi bahan bukti gitu Bu? Oke, kalau UMK ya, emang kesulitannya UMK adalah prosedur ya Bu ya. Mereka tuh Ya. kesulitan nih kalau misalnya harus buat prosedur. Nah, buat memudahkan prosedurnya dibuatnya global aja Bu. Misalnya digabung nih prosedur si penyediaan bahan sampai distribusi, misalnya digabung jadi satu boleh Bu. Nah, jadi Oh biar nggak gitu. banyak prosedur tuh, biar nggak banyak prosedur, jadi Hmm? si karyawannya juga sudah memahami dari satu prosedur tersebut. Atau misalnya digabung pengiriman dengan, misalnya digabung antara penyimpanan dengan pengemasan, misalnya SOP-nya jadi satu, boleh itu, Bu. Misalnya, Oh. oh mau dibuat jadi satu aja deh, SOP warehouse, SOP logistik. Nah itu udah ada dari Mm-mm. penerimaan sampai pengiriman, itu boleh. Jadi biar nggak terlalu banyak SOP kalau buat UMK Mm-mm. ya Bapak dan Ibu. Kan beda dengan manufacturer atau perusahaan yang sudah biasa dengan SOP, mereka banyak SOP pun mereka paham gitu ya. Tapi kalau buat UMK, kalau mereka terlalu banyak SOP, mereka pusing tuh, Bapak dan Ibu. Iya betul Bu. Ya, boleh, Heeh. boleh digabung Bu Windy. Jadi kita buat SOP-nya tuh SOP global aja. Itu, misalnya, Oke, dari proses penerimaan gitu ya Bu, mm, sampai nanti pengemasan di satu prosedur nggak disatuin, masalah. boleh nggak masalah. Pembelian, misalnya sendiri, pembelian atau pembelian sama pengadaan, misalnya gitu ya. Jadi satu Heeh, boleh. heeh. Gitu. Jadi yang Oh, oke, sekiranya bisa digabung, digabung aja Bu Windy, biar nggak oke. memusingkan. Untuk auditnya pun misalnya kalau UMK cuma ada, Bu, Pak, saya cuma ada 3 orang, cuma ada 2 orang, saya Iya. punya usaha, cuma saya suami istri gitu ya. Ini Heeh. auditnya gimana gitu kan? Nanti Bu Windy buatkan job desk-nya dulu buat masing-masing personalnya. Oh, si A, job desk-nya dia biasanya mengerjakan pembelian, biasanya dia Mm-mm. mengerjakan pengiriman. Oh, si B biasanya ngerjain produksi. Oh, si C biasanya ngerjain pembelian bahan gitu ya. Nah, nanti ketika mau audit, Bu Windy, misalnya, oh, audit untuk pembelian. Nah, berarti Mm-mm. si A yang megang tugas dan tanggung jawab sebagai pengiriman boleh nih ngaudit yang pembelian. Itu. Kalau Hmm. misalnya mau terkait produksi, nah si bagian pembelian bisa ngaudit produksi, si bagian pengemasan bisa ngaudit produksi. Jadi dibuatkan dulu masing-masing job desk personalnya. Nah, Oh, nanti oke, baik. tinggal di cross tuh, Bu. Jangan sampai Mm-mm. si personalnya mengaudit bagiannya sendiri. Bisa bagian pengiriman dia mengaudit bagian pengiriman, nggak boleh. Jadi Mm. job desk dituliskan sama Bu Windy, nanti tinggal di cross aja. Oh, si ini nanti ngaudit si bagian ini, yang ini ngaudit bagian ini. Oh, si penanggung jawabnya si A, si B, si C. Seperti itu. Oh, oke, baik-baik. Bisa begitu, Bu Windy. Iya, terima Ada kasih lagi, Bu. Bu Windy? Sama-sama. Oke, berikutnya Ibu Lia. Ya, Bu Ayi, saya mau tanya. Hmm. Hmm. Kan tadi disebutkan kalau audit, kalau kita sudah punya udah punya sistem lain gitu ya, sudah menerapkan sistem Hmm. lain, itu kan boleh diintegrasikan. Baik itu form auditnya maupun pelaksanaan auditnya juga boleh bersamaan gitu ya, Bu ya. Tapi pertanyaan saya kalau untuk laporannya itu tetap boleh dijadikan satu atau harus dipisahkan lagi berdasarkan sistemnya, Bu? Karena kan pada akhirnya laporan hasil audit ini akan kita laporkan ke lembaga masing-masing tuh, Bu. Nah, Hmm. itu boleh disatukan atau enggak? Karena contohnya di tempat saya, kita kan Hmm. sudah menerapkan CPKB ya, Bu ya. Hmm. Kemudian ada 5R juga, Hmm. lalu juga akan menerapkan K3, kemudian nanti ada Hmm. ISO gitu ya, terus juga ada halal. Nah, kalau Hmm. pelaksanaan sih jelas pasti akan diintegrasi. Cuman untuk laporan auditnya sendiri, apakah boleh tetap jadi satu laporan saja atau tetap aja kita harus pisahkan lagi berdasarkan lembaga yang ditunjuk gitu. Hmm. Oke, Ya, kalau terima untuk kasih laporan Bu. tetap sama-sama. Kalau laporan tetap harus dipisahin, Bu Lia. Karena misalnya dia terkait auditnya
terkait halal. Nah, itu dia nggak bisa tuh digabung sama yang auditnya mutu, ya. Atau dia audit ketiga gitu ya. Dia nggak bisa tuh dia gabung juga dengan misalnya halal gitu ya. Nah, itu nggak bisa. Jadi kalau untuk laporannya tetap per masing-masing laporan. Karena kan mereka mereferensinya juga beda-beda ya, Bu Lia ya. Kalau misalnya kayak CPKB gitu kan. Kalau CPKB kan kita referensinya juga ke BPOM ya, Bu. Kita punya Betul, aturan dari BPOM-nya gitu atau prosedur betul. yang diinformasikan oleh BPOM. Nah, itu Ya, kalau misalnya sistem mutu dia juga punya klausulnya sendiri di betul. mutunya gitu. K3 juga dia punya klausul sendiri, ya kan? Nah, kemudian di halal kita punya kriteria sendiri. Nah, jadi untuk laporannya tetap harus dipisahkan per ketidaksesuaian, per finding. Oh, ini findingnya halal, berarti mereferensinya ke ini. Nah, itu laporannya per masing-masing. Oke, baik. Dan Terima kasih, Bu. biasanya sama-sama. Dan biasanya satu laporan itu untuk satu temuan, Bapak dan Ibu. Jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, nanti Bapak dan Ibu menuliskan perbaikannya, pencegahannya, jadi ketumpuk-tumpuk tuh, ya, sama verifikasinya. Jadi kalau bisa, oh temuannya misalnya terkait dengan kebijakan halal, berarti ya udah bikin laporannya terkait dengan kebijakan halal. Nah, jangan ditumpuk nanti sama, oh udah pas kita lagi cek kebijakan halal, eh, eh, laporan terkait dengan kebersihan juga dimasukkan di sana. Nah, jangan, tapi perbuat satu-satu. Jadi makanya ada nomor dokumen. Oh, untuk ini nih untuk temuan yang terkait kebijakan halal itu nomor dokumennya satu misalnya. Terus kemudian untuk yang terkait dengan bahan ini nomor dokumennya dua. Jadi dipisahkan. Seperti itu Bu Lia. Terima kasih Bu Lia. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ibu Rizka, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Bu. Mohon maaf tadi koneksi saya sempat terputus-putus. Nggak Apakah apa-apa. audit internal itu perlu memiliki sertifikat auditor atau tidak, Bu? Oke. Terus, apalagi Bu Rizka? Suaranya nggak menghilang. Suara Ibu Rizka menghilang. Mohon maaf, Bu, koneksinya lagi ada Iya, iya. gangguan. Iya. Ada lagi pertanyaannya nggak Bu Rizka selain sertifikat tadi? Sejauh ini udah cukup. Itu aja ya. Berarti gini, iya Bapak dan Ibu kalau di sistem yang lain itu memang untuk auditor ada sertifikasinya. Kayak misalnya Bapak dan Ibu di internal audit ISO ya, itu ada sertifikasinya ya Bapak dan Ibu sebagai internal auditor. Nah, mereka biasanya yang sudah tersertifikasi ini dapat klausul tuh, memang mereka memegang klausul gitu ya. Nah, kalau untuk di halal, Bapak dan Ibu mau ambil tim yang tersertifikasinya baru Bapak dan Ibu di sini sebagai penyelia halal, tapi tim yang lain belum tersertifikasi, itu boleh jadi internal auditor. Jadi mereka nanti boleh membantu Bapak dan Ibu untuk proses audit internal. Walaupun mereka belum tersertifikasi penyelia halal. Karena kan TMH itu tidak wajib Muslim ya, Bapak dan Ibu. Jadi TMH di Bapak dan Ibu ini ada yang non Muslim misalnya gitu. Itu boleh nggak ikut masuk dalam TMH? Boleh, Bapak dan Ibu. Jadi walaupun timnya Bapak dan Ibu belum tersertifikasi internal auditor, belum tersertifikasi penyelia gitu ya, itu boleh masuk dalam tim manajemen halal gitu. Beda dengan sistem mutu keamanan pangan yang mereka internal auditornya harus tersertifikasi, Bapak dan Ibu. Jadi harus memegang sertifikatnya dulu nih, baru jadi internal auditor. Jadi kalau misalnya yang ikut trainingnya 25, 20 orang, ya orang tersebut saja yang jadi auditornya. Kalau mau ganti orang lagi, harus sertifikasi lagi. Gitu, dia harus ikut sertifikasi lagi. Tapi kalau halal enggak. Bapak dan Ibu cukup nanti ketika sampai di tempatnya Bapak dan Ibu sudah selesai pelatihan, sudah menjadi penyelia halal, Bapak dan Ibu silakan sosialisasikan. Sosialisasikan terkait dengan SCPH, terkait dengan audit internal. Jadi nanti ketika Bapak dan Ibu punya TMH, tim manajemen halal Bapak dan Ibu, mereka sudah teredukasi terkait dengan audit internal itu seperti apa. Nah, nanti mereka yang akan membantu Bapak dan Ibu untuk melakukan proses audit. Jadi tidak hanya Bapak dan Ibu sendiri yang melakukan audit, tapi timnya Bapak dan Ibu juga bisa membantu melakukan audit walaupun mereka belum tersertifikasi. Seperti itu, Bu Rizka. Jadi boleh, Bu Rizka. Baik, terima kasih banyak, Bu, Sama-sama, Bu penjelasannya. Rizka. Kemudian Pak Mulyono, silakan Pak. Bu, saya mau mastiin lagi aja, Bu. Mm-mm. Ini
ini kan audit internal itu kan masuknya ke pemantauan dan evaluasi ya. Mm-mm. Nah, itu berarti kita sebagai penyedia ini harus kurang lebih bikin SOP audit internal sistem jaminan produk halal dulu. Terus, apakah bisa digabung dengan kajian ulang manajemen sistem jaminan produk halal? Apa bisa digabung atau harus dipisah? Boleh digabung, Pak. Boleh digabung audit internal sama kaji ulang. Oh, oke. Terima Boleh. kasih. Ya, misalnya Bapak dan Ibu merasa bahwa biar nggak terlalu banyak prosedur karena terkait antara audit internal dengan kaji ulang, itu boleh digabung. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu di perusahaannya sudah punya terpisah sendiri, audit internal terpisah, terus tinjauan manajemen terpisah, karena sistem mutu menyebutnya biasanya tinjauan manajemen atau manajemen review ya Bapak dan Ibu sudah terpisah, mau dipisah juga boleh. Tapi kalau Bapak dan Ibu ingin digabung supaya nggak terlalu banyak prosedur, itu juga boleh. Begitu Pak Mulyono. Boleh digabung Pak. Kalau misalnya untuk mengurangi banyak prosedur, karena kalau banyak prosedur semakin pusing ya Bapak dan Ibu, itu boleh digabung. Makasih, Bu. Sama-sama Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu ada lagi yang ditanyakan. Insya Allah untuk yang unit kompetensi 6 nggak terlalu banyak materinya. Jadi penyampaiannya bisa cepat Bapak dan Ibu. Ada yang ingin ditanyakan lagi terkait audit Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu pastikan ya setiap bahan yang Bapak dan Ibu miliki cek dulu di KMA, jangan sampai nanti ternyata dia masuk di KMA 748 atau KMA 944, ternyata Bapak dan Ibu dokumennya tidak ada SA-nya. Nah, pastikan. Atau ternyata Bapak dan Ibu produknya impor, pastikan dulu dia sudah terregistrasi atau belum. Atau misalnya ternyata Bapak dan Ibu pakai LHLN-nya Jakim atau LHLN-nya Ivanka misalnya. Nah, ternyata di datanya BPJPH mereka MOU-nya sudah expired misalnya atau mau expired. Misalnya Oktober expired nih. Ternyata MOU-nya si Ivanka misalnya ya atau Jakim nih. Nah, Bapak dan Ibu pastikan lagi kalau Bapak dan Ibu si suppliernya meregistrasi itu ya, nah itu masa expirednya hanya sampai Oktober sampai si MOU-nya LHLN tersebut. Nah, jadi Bapak dan Ibu jangan sampai nanti ketika mendaftarkannya LHLN ternyata MOU-nya pendek gitu loh. Expirednya Bapak dan Ibu pendek. Karena kan kalau LHLN itu Bapak dan Ibu harus meregistrasi lagi tuh setelah expired karena mereka sertifikatnya ada expired date-nya. Ya, menyesuaikan dengan lembaga LHLN-nya. Kalau misalnya Jakim 3 tahun, misalnya kalau Cicot itu yang Thailand 2 tahun misalnya, atau ternyata Ivanka setahun misalnya. Nah itu kalau sudah pendaftaran di BPJPH ternyata tahun depan bulan Januari sudah expired, nah berarti Bapak dan Ibu sebelum bulan Januari sudah minta lagi nih registrasi yang terbarunya gitu loh. Jangan sampai nanti Bapak dan Ibu Januari eh, masih belum dapat registrasi yang terbaru seperti itu. Atau Bapak dan Ibu di sini ada yang importir ya, Bapak dan Ibu misalnya importir yang mendaftarkan RSALN punyanya produsen yang barangnya masuk di tempat Bapak dan Ibu. Nah, itu harus dicek nih. Berarti sebelum masa expirednya harus sudah perpanjang lagi. Kalau tidak, nanti nomor registrasinya itu sudah beda. Kalau mau registrasinya sama, berarti perpanjangannya di sebelum waktu expired. Tapi kalau sudah setelah expired, itu nomor registrasinya beda. Seperti itu. Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita masuk ke unit kompetensi? Oke, Bu Adelia, silakan. Iya, Ibu izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Jadi warahmatullahi Bu, kalau misalkan saat audit itu kita menemukan bahan, cuman kan bahan baku ada bahan penolongnya ini kayak wrapping plastik gitu. Nah, bahannya itu berupa LDPE. Ya, itu kan saya lihat untuk polymersnya itu masuk di positive list, tapi tapi pihak vendornya ini nggak kasih kayak surat MSDS atau MOA, mereka hanya kasih surat pernyataan bebas dari bahan babi, sama mereka ngasih surat keterangan
kebersihan, sertifikat kebersihan produk gitu, Ibu. Apa itu bisa mendukung ya, Ibu? Kalau positif list dia nanti Bu Adelia lihat ternyata dia kandungannya masuk di positif list, itu nggak perlu dokumen apa aja sih, nggak perlu dokumen apapun sih Bu Adelia. Tapi buat recordnya Bu Adelia, dokumen yang dikasih supplier disimpan itu. Paling Oke, nggak baik. minimal COA sih Bu. COA pasti biasanya kalau kita melakukan pembelian kan ada ya COA-nya ya, Bu Adelia ya. Nah itu sama Bu Ya, Adelia statement COA sama mungkin statement letter juga terkait dengan kebersihan dan sebagainya dari si produsen ya Bu. Harus produsen bukan supplier ya. Nah kalau oke. untuk statement letter dan sebagainya terus produsen Bapak dan Ibu. Walaupun Bapak dan Ibu belinya dari supplier tapi dokumennya harus dari produsen. Nah itu dijadikan record aja internal sama Bu Adelia. Kalau dia misalnya sudah masuk positif list, dia kan tidak butuh dokumen apapun. Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama Bu Adelia. Pak Muhammad Wahyu nih, satu lagi Bapak dan Ibu silakan. Ya Bu, makasih. Mm-mm. Saya cuma mau tanya ini Bu, kalau tadi disebutkan untuk SHLN itu untuk MOU ada waktunya ya Bu. Tapi kalau untuk eh, sertifikat halal luar negeri itu ada batas waktunya nggak Bu? Kalau di BPJPH kan selama tidak ada perubahan bahan maupun penambahan bahan itu kan bisa untuk selamanya. Kalau untuk SHLN ada nggak Bu batas waktunya di masing-masing negara? Iya, benar Pak Wahyu. Jadi kalau di yang sertifikat halal Indonesia itu tidak ada expired date-nya Pak, Bapak dan Ibu, selama tidak ada perubahan komposisi, bahan dan sebagainya ya. Nah, kalau untuk RSALN itu ada expired date-nya Bapak dan Ibu. Kalau RSALN itu kalau misalnya kayak Jakim itu dia 3 tahun, Pak Wahyu. Nah, kemudian nanti kalau dia registrasi di BPJPH berarti akan mengikuti masa expired si SHLN Pak Wahyu. Jadi kalau misalnya tadi Jakim 3 tahun, berarti nanti registrasi ke BPJPH akan dapat masa expirednya sama 3 tahun. Nah, tapi jangan sampai sebelum 3 tahun, jangan sampai nanti sudah 3 tahun masa expirednya ternyata belum diperpanjang nih sama si importirnya, belum diperpanjang. Nah, nanti kalau belum diperpanjang, Bapak dan Ibu tidak bisa pakai bahannya. Gitu. Jadi si importirnya harus daftar sebelum deadline untuk yang terbaru. Seperti itu. Nah, kemudian selain ada MRA, ternyata SLLN itu ada MOU, Bapak dan Ibu. Kayak misalnya si Jakim punya MOU sama BPJPH. Ya, MOU-nya sampai dengan kemarin itu ya Bapak dan Ibu terakhir itu sampai di Juni 2026. Nah, akhirnya si Jakim berpanjang nih MOU ke BPJPH. Ya, di Juni 2026 dia sudah perpanjang dan sekarang berlaku lagi selama kalau tidak salah MOU itu 5 tahun Bapak dan Ibu. Kalau tidak salah 5 tahun MOU-nya si apa namanya LHLN itu MOU ya. Kalau untuk di sertifikat halalnya sendiri si Jakim, kalau dia punya produk yang terdaftar Jakim itu cuma 3 tahun. Itu begitu Pak Wahyu. Oh iya, terima kasih Bu. Cukup Pak Wahyu. Iya cukup Bu, Oke, makasih. oh satu lagi nih Bu Fajrin silakan Bu. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar Bu. Oke. Saya izin bertanya, Bu, bagaimana jika pelaksanaan audit internal halal perusahaan itu memiliki lebih dari satu lokasi produksi? Oke. Bagaimana untuk audit internalnya? Oke. Untuk audit internalnya sama dengan audit eksternal, Bapak dan Ibu. Kalau misalnya ternyata pabriknya lebih dari satu, ya misalnya ini satu produk tapi diproduksi di 3 pabrik misalnya. Untuk packagingnya di pabrik ini, untuk si produknya di pabrik ini misalnya gitu ya, untuk bahan premixnya di pabrik ini misalnya gitu. Nah itu ada 3 pabrik jadinya ya. Nah itu tetap akan tiga-tiganya diaudit. Jadi nanti untuk laporan auditnya, Bu Fazrin kalau misalnya ternyata produksi produknya di lebih dari 3 pabrik, lebih dari satu pabrik, itu tetap semuanya dia harus diaudit gitu. Karena nanti ketika audit eksternal pun itu semuanya akan diaudit. Misalnya ternyata produknya Bapak dan Ibu produksinya di alamat A, terus kemudian gudangnya di alamat B. Terus ternyata produknya itu pakai premix yang udah dikemas, jadi produksi itu tinggal di mixing misalnya gitu ya, atau tinggal di blend gitu ya.
Nah, itu ada di alamat C gitu. Nah, itu tiga-tiganya harus diaudit. Dan tiga-tiganya ini harus terdaftar isi halal. Seperti itu. Begitu Bu Fajrin. Jadi semua harus tetap diaudit. Walaupun produknya sama juga tetap sama, Bu. Produknya sama gimana? Produk Misalnya. di produk satu dengan produk di pabrik satu dengan pabrik yang lain tuh produknya sama gitu yang diproduksi. Tetap dua-duanya diaudit. Tetap Baik. diaudit. Karena kita nggak tahu maintenance di pabrik yang satu sama pabrik dua itu sesuai dengan SJPH atau tidak. Mungkin di pabrik satu dia menerapkan SJPH-nya dengan sangat baik, Bu Fajrin. Ternyata di pabrik dua mereka ada yang kelolosan terkait dengan SJPH. Nah, itu kan jadi perlu diaudit. Jadi semuanya perlu diaudit walaupun produk yang dihasilkan produknya sama. Misalnya Bu Fajrin produksi misalnya Bu Fajrin produknya apa, Bu? Kon ice cream, Bu. Kon ice cream. Nah, misalnya si kon ini di produksinya di dua pabrik walaupun formulanya dan sebagainya dapatnya dari tempatnya Bu Fajrin gitu ya. Nah, itu diproduksi di pabrik A sama pabrik B. Nah, itu tetap dua-duanya itu tetap diaudit sama Bu Fajrin karena terkait dengan SJPH di pabrik A sama pabrik B itu belum bisa dipastikan ini konsisten nggak kedua pabrik ini walaupun produk yang dihasilkan sama. Gitu. Jadi nanti ketika Bu Fajrin daftar gizi halal, dua-duanya harus dimasukkan pabrik tersebut alamatnya. Itu jangan sampai nanti yang dimasukkan cuma satu, tapi Bu Fajrin menggunakan produk dari si pabrik yang satunya lagi. Gitu. Jadi dua-duanya tetap didaftarkan, tetap diaudit. Begitu. Begitu Bu baik. Fajrin? Baik, terima kasih sudah jelas, Bu. Sama-sama. Bapak dan Ibu, kita ke unit kompetensi ke-6. Nanti jadi Bapak dan Ibu tinggal. Oke, Bu Nurul, setelah saya menjelaskan yang unit kompetensi 6, kita lanjut buat diskusi, Bapak dan Ibu. Oke, baik Bapak dan Ibu, saya share dulu untuk unit kompetensi ke-6. Nanti tanya jawab tetap saya akan jawab Bapak dan Ibu setelah materi yang berikutnya ya. Oh, sebentar, ini saya belum buka yang unit kompetensi 6, Bapak dan Ibu. Sebentar. Oke. Saya izin share screen ya, Bapak dan Ibu. Nah, melakukan evaluasi tindak lanjut hasil audit internal berdasarkan SKKNI. Ya, nomor 21 tahun 2022. Bapak dan Ibu, kita masih based on SKKNI ya. Untuk evaluasi tadi audit internalnya, kemudian sekarang evaluasinya. Nah, tujuannya apa di sini? Memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyusun laporan ketidaksesuaian, melakukan evaluasi tindak lanjut perbaikan hasil audit internal. Nah, ini mencakup ke 5 kriteria ya, Bapak dan Ibu, komitmen tanggung jawab, kemudian bahan, PPH, produk, pemantauan dan evaluasi. Nah, ini elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerjanya. Kalau tadi di audit internal ada 3 elemen kompetensinya, kalau di evaluasi tindak lanjut ini ada 2 elemen kompetensi. Nah, kriteria UK-nya apa aja? UK-nya di sini tindakan rencana, tindakan perbaikan dan pencegahan. Kalau tadi laporan auditnya sudah dibuat nih, ada temuan. Nah, berarti di evaluasi ini adalah tindakan perbaikan dan pencegahannya, ya. Setelah dilakukan tindakan perbaikan pencegahan, ada verifikasi. Nah, ada verifikasi nih. Misalnya tidak ada SOP, sudah dibuatkan SOP. Misalnya harus beli palet tadi, ada PO-nya. Nah, tunjukkan PO-nya. Nah, validasi, pastikan paletnya datang di tanggal berapa. SOP-nya sudah disosialisasikan di tanggal berapa. Itu ya. Jadi ada verifikasi, validasi, tindakan perbaikan, dan pencegahan. Nah, yang elemen kompetensi yang kedua, dokumentasi, tindak lanjut hasil audit internal didokumentasikan, ya Bapak dan Ibu. Didokumentasikan, dipelihara, ya. Atau misalnya Bapak dan Ibu ngadop sistem mutu, ada pemusnahan dokumen, ada catatan mutu. Kalau misalnya, oh si form ini deh, kita form kebersihan kayaknya kalau kita simpan terus terlalu banyak gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu buat catatan mutunya. Kalau untuk form kebersihan dalam setahun akan dimusnahkan. Ya, jadi tidak banyak paper nih Bapak dan Ibu menumpuk karena kebersihan kan dilakukan setiap hari misalnya gitu ya, formnya terlalu banyak jadi numpuk gitu ya. Nah, itu buatkan catatan mutunya, nanti dimusnahkan, buatkan BAP pemusnahannya itu.
Nah, kemudian istilahnya tadi perbaikan itu apa? Tindakan dilakukan untuk memperbaiki ketidaksesuaian. Ya, Bapak dan Ibu. Kalau pencegahan apa? Tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan akar penyebab ketidaksesuaian sehingga tidak terulang. Ya, kalau verifikasi memastikan tindakan perbaikan dan pencegahan sudah dilakukan sesuai dengan rencana melalui penyediaan bukti. Oh, tadi udah ada PO-nya, mau beli palet, PO-nya tanggal sekian, nanti paletnya datangnya tanggal sekian. Validasi, pastikan bahwa si palet tersebut datang di tanggal tersebut yang sudah dituliskan di tindakan perbaikannya. Pengujian kebenaran terhadap tindakan perbaikan dan pencegahan sehingga ketidaksesuaian tidak terulang lagi. Jangan sampai nanti tahun depan masih nemuin bahan yang tidak pakai palet, alasannya masih sama, stoknya habis, gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu pastikan bisa mengukur bahwa kemungkinan kita akan butuh paletnya untuk tahun depan ini berapa banyak, gitu. Jadi jangan sampai nanti di tahun depan kok temuannya sama, berarti kan tidak efektif yang sudah dilakukan. Itu. Nah, kemudian evaluasi tindak lanjut hasil audit, mendokumentasikan hasil audit internal, tindak lanjut perbaikan dan pencegahan. Kemudian yang dibutuhkan apa? Laporan hasil audit internal, laporan tindakan koreksi dan pencegahan. Nah, ini kami menyebutnya LPKP, Bapak dan Ibu. Jadi POM-nya itu seperti ini. Nah, ini. Tadi yang laporan audit yang sudah saya infokan di awal di unit kompetensi 5, jadi dia gabung, Bapak dan Ibu. Kalau di evaluasinya itu akar penyebab, tindakan perbaikan, pencegahan, verifikasi. Jadi dari temuan tersebut ditelusur nih penyebabnya apa, kemudian tindakan perbaikannya apa, pencegahannya apa. Nah, baru nanti diverifikasi, divalidasi. Gitu. Jadi laporan ini adalah laporan yang digunakan tidak terbatas hanya untuk menindaklanjuti temuan internal audit. Tadi bisa ada untuk keluhan pelanggan ya Bapak dan Ibu, kemudian bisa untuk tinjauan manajemen atau kaji ulang, kemudian format lapor masih kesalahan akar penyebabnya, kemudian ada tindakan perbaikan pencegahannya ya Bapak dan Ibu, kemudian ada PIC-nya sama batas waktunya ya. Ada PIC-nya siapa yang jadi auditinya, kemudian batas waktu penyelesaiannya kapan. Itu. Nah, kemudian di sini verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan sudah dilakukan. Ada kolom verifikasinya tadi, kemudian pelaksanaan verifikasi ada tanggalnya, terus kemudian pastikan tindakan perbaikan efektif sehingga kelemahan tidak terulang, status penyelesaian tindakan perbaikan dibuat diputuskan, terus diketahui pihak-pihak terkait. Nah, ada yang tanda tangan ya Bapak dan Ibu di situ. Terus kemudian ada kesimpulan saran perbaikan pencegahan, terus kemudian tindakan perbaikan efektif dijadikan standar baru, prosedur atau form, terus kemudian LTKP didokumentasikan. Jadi laporan ini, evaluasi ini didokumentasikan sama Bapak dan Ibu, jangan sampai hilang, tercecer ya. Nah, jadikan soft file juga boleh ya. Kemudian kesimpulan laporan audit dan tindakan perbaikan dibahas dalam kaji ulang manajemen penerapan SCPH. Nah, ini tadi contoh formnya sudah saya jelaskan Bapak dan Ibu, ada persetujuannya ya, jadi ada tanda tangannya itu. Nah, kemudian kaji ulang. Kaji ulang sendiri apa? Kaji ulang itu tinjauan manajemen, manajemen review, sama ya Bapak dan Ibu. Kalau di mutu atau di keamanan pangan biasanya manajemen review ada sertifikasinya juga tuh Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu yang ada sertifikasi manajemen review itu punya sertifikatnya juga tuh. Nah, Bapak dan Ibu termasuk bagian dari kalau misalnya ada rapat tinjauan manajemen ya. Karena nggak semua orang bisa ikut di rapat kaji ulang atau tinjauan manajemen ya Bapak dan Ibu, biasanya PIC-nya saja gitu. Nah, kemudian kaji ulang sini adalah evaluasi aktivitas implementasi SCPH yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem ya. Prosedur kaji ulang harus ada. Kayak tadi boleh digabung nggak? Boleh Bapak dan Ibu ya. Kemudian dilaksanakan 1 kali dalam setahun sama seperti audit internal. Terus ada bukti tindak lanjut kaji ulang. Bukti kaji ulang dipelihara. Notulen meeting bentuknya Bapak dan Ibu kalau kaji ulang atau minutes of meeting formatnya bebas, tapi kalau untuk halal pastikan dia tercakup 5 kriteria Bapak dan Ibu. Jadi mau notulen meetingnya seperti apa saja formatnya Bapak dan Ibu silakan. Nah, kalau digabung nanti ketika tinggal manajemen, ternyata tinggal manajemen atau kaji ulangnya membahas terkait dengan sistem, terkait dengan halal. Nah, itu nanti untuk notulen meeting dia terkait dengan halalnya masukkan terkait dengan 5 kriteria. Ya. Kemudian hasil kaji ulang disampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab. Karena kaji ulang juga nanti akan ditanyakan nih Bapak dan Ibu ketika auditor eksternal datang, saya mau lihat kaji ulangnya tanggal berapa, terus bukti kaji ulangnya mana.
ya. Yang dibahas apa saja? Status kaji ulang sebelumnya. Kalau misalnya sebelumnya sudah melaksanakan kaji ulang, kemudian perubahan-perubahan yang relevan dengan SJPH, informasi tentang kinerja dan efektivitas, ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan. Ya. Oh, kemarin kita ada temuan apa saja, perbaikannya bagaimana. Kemudian hasil audit internal atau eksternal, kalau misalnya audit eksternalnya sudah dijalankan, nah dibahas juga di kaji ulang. Evaluasi kinerja supplier. Nah, Bapak dan Ibu pastikan Bapak dan Ibu bisa mengevaluasi kinerja supplier. Kalau misalnya biasanya evaluasi kinerja supplier ini ada di purchasing, ya Bapak dan Ibu. Nah, tapi kalau untuk audit suppliernya itu ada di QA, ya. Jadi boleh Bapak dan Ibu misalnya punya bahan-bahan kritis nih. Oh, saya mau audit deh setahun sekali, misalnya ya untuk bahan-bahan kritis ini gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu silakan bikin prosedur untuk audit supplier. Biasanya ini perlu nih, ya, biar Bapak dan Ibu memastikan kalau bahan yang Bapak dan Ibu buat, apalagi itu kritis, benar-benar diproduksi di tempat yang sesuai dengan SJPH, ya. Nah, kalau purchasing dia akan menilai apa? Misalnya ternyata sering datangnya terlambat barangnya, atau teksturnya harusnya lembut, kok sering datang teksturnya ada granulnya misalnya, atau harganya tiap tahun naik nih. Nah, ini bisa jadi evaluasi supplier nih oleh si purchasing untuk memutuskan bahwa kita tetap pakai nggak sih ini si supplier ini atau produsen ini, atau kita ganti, atau kita masukkan semua yang sering kita beli, ya Bapak dan Ibu masukkan semua aja yang walaupun Bapak dan Ibu belinya cuma sekali, masukkan saja. Daripada nanti sudah sertifikasi Bapak dan Ibu ternyata sering pakai, malahan yang barang pernah sekali dibeli itu ternyata akan sering dipakai. Nah, itu nanti Bapak dan Ibu perlu perhatian lagi kalau harus daftarin lagi. Karena kalau nanti Bapak dan Ibu sudah sertifikasi, ternyata ada produsen baru, bahan yang baru gitu ya, Bapak dan Ibu harus laporan ke BPJPH. Nah, sebelum dapat laporan ya, Bapak dan Ibu nggak bisa beli. Ya, selama ini belinya hanya untuk trial dulu deh. Tapi kalau untuk digunakan secara besar, itu tidak bisa. Karena belum didaftarkan. Itu. Kemudian kecukupan sumber daya, peluang untuk melakukan perbaikan. Outputnya apa? Keputusan dan tindakan terkait peluang untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, kebutuhan untuk melakukan perubahan pada sistem jaminan produk halal. Nah, ini notulennya. Jadi harus mencakup 5 kriteria. Formatnya bebas, Bapak dan Ibu. Ya. Tapi untuk nanti pembahasan terkait halal, 5 kriteria ini harus masuk dalam pembahasan. Oke, baik sampai di sini Bapak dan Ibu. Tadi Bu siapa? Bu Nurul ya. Silakan Bu Nurul. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Apakah Nurul. suara saya terdengar? Terdengar Bu Nurul. Izin bertanya Bu, tadi disebutkan kan sertifikat halal tetap berlaku seumur hidup bila tidak ada perubahan komposisi. Nah, semisal ada reformulasi itu jadinya bagaimana ya? Mm-mm. Nah, kalau reformulasinya nanti akan Bapak dan Ibu gunakan, terus akan dicantumkan dalam pelabelan, itu nanti akan launching produknya, Bapak dan Ibu harus laporan ke BPJP. Ya. Ada reformulasi, ada supplier baru, atau ada penggunaan bahan baru untuk si produk yang pernah terdaftar. Seperti itu. Nanti si Jadi hanya verifikator, jadi hanya melaporkan saja Ibu, tidak perlu untuk daftar di si halal lagi atau seperti apa? nah, dilaporkan dulu Bu Nurul. Nanti si verifikator akan infokan bahwa ini hanya untuk pendaftaran saja, atau nanti Ibu misalnya mau, kalau Ibu mau buat sekalian di development produk, pendaftaran untuk pengajuan baru, itu juga bisa Bu. Malah kalau misalnya Ibu masuk untuk yang pengajuan baru kan nanti menginduknya tetap ke nomor sertifikat yang pertama. Jadi nomor sertifikatnya tetap sama, tapi Ibu masuknya ke pengembangan produk jadi jatuhnya. Nah, kalau pas pengembangan produk ini ada bahan-bahan yang baru, supplier baru, nah itu malah malah Ibu lebih enak, Bapak dan Ibu lebih enak. Eh, Sejauh apa sih Bu? Maksudnya perubahan komposisi yang harus sampai daftar lagi tuh Bu? Kan tadi kalau yang sebelumnya itu sampai di email aja udah bisa. Nah, kalau misalkan kita harus daftar lagi, nah itu gimana Bu?
Masih silent Bu Ayi. Mic-nya belum open Bu. Saya masih meeting. Waalaikumsalam. Nanti Mas Oh datang. iya Saya udah meetingnya. saya telepon. Oh ya, Bu Nurul, kalau misalnya nanti Ibu ternyata ada pengembangan produk, ada produk baru, ternyata terus produk existingnya ada reformulasi, nah itu didaftarin sekalian aja di pengembangan produk, Bu. Nanti proses pendaftarannya sama kayak pendaftaran yang pertama. Nah, nanti menginduk ke nomor sertifikat yang pertama. Tapi kalau Ibu hanya mendaftarkan untuk laporan si suppliernya, si produsennya, si bahan barunya, itu pakai sistem yang eh, pengembangan produk tapi pendaftaran jatuhnya. Nanti si verifikator yang akan menilai, oh ini berarti hanya untuk pendaftaran si produsen baru atau bahan baru seperti itu Bu Nurul. Jadi sekarang sistemnya kalau misalnya Bapak dan Ibu punya bahan baru, supplier baru, itu tetap nanti daftar ke pengajuan si halal, kemudian nanti si verifikatornya yang akan menginformasikan bahwa ini adalah pendaftaran bahan untuk bahan baru atau supplier baru, seperti itu. Tapi Oh, kalau oke. misalnya Bapak dan Ibu memang punya produk development yang akan launching, nah itu masukin di yang pengembangan, yang pendaftarannya pengembangan. Jadi masukin aja sekalian existingnya. Karena dia ada reformulasi, jadi ikutin didaftarin lagi di yang pengembangan. Itu bisa, Bu Nurul. Jadi Oke, iya. tergantung mau proses yang mana Ibu pakai. Kalau misalnya bareng produk development, yang pengajuan development aja. Tapi kalau hanya produsennya, hanya bahannya, ya nanti pengajuan yang development, tapi nanti si verifikator akan info ke Ibu bahwa itu hanya untuk pendaftaran si bahan yang baru. Itu. Oh iya, Begitu, baik Bu Bu. Nurul. Baik, baik. Jelas ya? Cukup jelas? Atau masih Jelas bingung, Bu. Bu Nurul? Ada ya? Oke. Selanjutnya Bu Juju, silakan. Sudah lewat 5 menit. Mungkin nanti bisa dilanjut. Ya, boleh. Ini masih bisa saya jawab atau gimana, Pak Osep? Satu lagi Boleh deh. 5 menit lagi? Ya, Boleh ya, 5 satu menit lagi, lagi. Pak Osep? Ya, ya, satu lagi. Oke. Baik, Bu Juju silakan, Bu. Boleh cepat, Bu. Nanti biar bisa yang lain kebagian. Eh, Ibu izin tanya, eh, terkait pendaftaran sertifikat produk. Itu kan tadi Mm-mm. komposisi itu poin paling penting ya, sangat Mm-mm. diperhatikan. Kalau misalkan pas pendaftaran, kita lampirkan komposisi produknya itu masih umum gitu, Bu. Nah, masih tahap R&D lab gitu. Nah, pas saat setelah produksi berlangsung, itu kita sudah menentukan benar-benar komposisi untuk produk tersebut. Itu bagaimana, Bu? Nah, masukkan semua bahan yang Ibu rasa di trial sama akan launching. Itu masukkan semua bahannya. Jadi, walaupun nanti komposisinya ternyata komposisi yang udah fix, nah tapi yang penting daftarnya, yang penting bahannya sudah terdaftar sama Ibu semua ke sistem si halal. Jangan sampai nanti pas Ibu mau daftar ternyata komposisi yang sudah fix yang mau launching ini belum terdaftar bahannya di si halal gitu. Jadi Ibu silakan daftarin semua bahan untuk yang baik itu yang masih trial atau yang sudah launching produknya. Itu. Jadi nanti kalau Ibu tiba-tiba harus bikin produk yang komposisinya fix, nah yang penting bahannya sudah terdaftar di si halal. Oh, baik. Seperti itu. Berarti kalau misalkan ada penambahan pewarna gitu, bahan penolong ya, bahan tambahan Iya, itu tidak bisa berarti. Kalau boleh. nanti, Yang penting Ibu sudah daftarin di awal si pewarnanya tersebut sudah masuk daftar bahan. oh berarti paling di awal masukin aja semua ya. Betul. Semua yang Ibu gunakan mau itu cuma trialnya sekali atau gagal gitu ya, tapi kemungkinan nih next kita akan pakai, masukkan aja semuanya. Hmm. Kalau Gitu. misalkan Bu, untuk produk yang sudah terlanjur keluar sertifikat halal, misalkan ada satu bahan tambahan belum dimasukkan, itu gimana Bu? Bukan bahan baku. Itu tadi sama kayak yang Bu Nurul. Jadi Ibu masukkan ke development, tapi nanti verifikator akan menginfokan ke Ibu bahwa itu pendaftaran untuk si bahan baru. Oh, baik. Itu. Baik. Begitu. Ibu. Tetap didaftarkan di si halal. Oh, Gitu. baik, baik Bu. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Pak Agung, boleh deh Pak Agung, silakan. Oh, baik Bu, terima kasih Bu. Sebentar aja Bu.
Ya tadi kan Ibu Mm-mm. sebutkan kalau di internal audit ada temuan, kalau bisa di close Bu. Bagaimana kalau Mm-mm. ternyata belum terclose dan jadi temuan tahun depan, apakah ada sanksi ketidakpatuhan misalnya atau seperti apa? Oke, kalau di halal nggak ada sih Pak ya. Kalau di sistem mutu kan dia punya major, punya minor ya Pak ya. Yang tadinya Minor, minor, betul. kalau dia ternyata kok ini temuannya ketemu lagi tahun depan jadi major gitu ya Ya, Pak ya. Nah ya itu betul. ada grade-nya. Kalau di mutu di keamanan pangan itu ada grade-nya, critical major, major, minor, observasi gitu ya. Atau 0 point misalnya. Jadi auditnya harus nggak boleh ada temuan nih. Kalau sekali aja ada temuan, auditnya diulang gitu ya. Nah, itu kalau di halal, kalau misalnya dia ternyata temuannya harus ditutupnya di tahun depan. Nah, itu nggak apa-apa, Pak. Jadi, tahun depan dipastikan lagi. Kalau misalnya terkait mesin, oh mesin kan ikut budgetnya budget tahun depan nih, gitu kan ya. Nah, itu baru datang barangnya di tahun depan. Nah, itu nggak masalah sih, Pak. Tapi kalau misalnya bahan terkait dengan yang kritis nih, Pak, terus kemudian sertifikat halalnya sampai kok lama banget dan sebagainya, itu mendingan diganti produknya, cari alternatif supplier yang lain atau alternatif produsen yang lain untuk yang sudah ber-ESA seperti itu. Jadi pastikan si Oh, produk ini kritis atau tidak gitu Pak. Kalau udah kritis dia ternyata dokumennya lama sampai oh ini dokumennya nggak ada sih gitu kan ya, itu lebih baik ya, diganti. Nah kalau di halal sendiri nggak baik. ada sih Pak critical major gitu. Oh ya, oke Bu. Yang kedua untuk form LTKP ini boleh diintegrasi dengan form FTPP nggak Bu? Atau dia memang form khusus? Boleh Pak, boleh diintegrasi kalau misalnya memang eh, nanti karyawannya Bapak memahaminya lebih mudah seperti itu boleh. Kalau misalnya Oh, mau dipisah pun nggak masalah. Tapi nanti kalau misalnya Pak Agung ternyata mau dimodifikasi deh si form ini biar jadi satu form aja untuk A, B, dan C itu boleh. Itu oh ya, boleh silakan baik, diintegrasi Pak. baik, baik. Udah jelas Oke, Bu. Makasih Bu. cukup ya. Terima Oke. kasih Pak Agung. Pak Osep boleh satu lagi tinggal Bu Adelia doang. Silakan Bu Adelia. Mas, oke. Halo, Ibu. Terdengar suara saya? Iya, Ibu silakan. Iya, terdengar Bu. Ya, Ibu, kalau misalkan untuk selanjutnya gudang produksi kita pindah nih ke tempat lain, berbeda sama yang setelah sertifikasi sebelumnya. Itu kemungkinan bakalan pengajuan ulang atau bagaimana ya, Ibu? Iya, pengajuan ulang dan diaudit lagi. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Oh. Sudah ya Bu Adelia. Oke, Bapak dan Ibu. Kalau misalnya tempat pabriknya beda, terus gudangnya pindah dan sebagainya, nanti didaftarkan kembali, kemudian nanti akan audit lagi karena eh, sudah pindah ya, pindah lokasi dan sebagainya. Nah, itu nanti biasanya diaudit lagi. Seperti itu sih, Bapak dan Ibu. Oke, baik Bapak dan Ibu, terima kasih banyak untuk diskusinya, tanya jawabnya, untuk interaksinya di Zoom. Semoga Bapak dan Ibu memahami terkait dengan audit internal. Silakan disosialisasikan sama TMH-nya agar TMH-nya mengerti, memahami, yang bisa membantu Bapak dan Ibu saat pelaksanaan audit internal. Jangan lupa laporannya dikirimkan nanti ke BPJPH setahun sekali, ya Bapak dan Ibu. Kalau nggak salah nanti akan ada sistemnya deh ya. Tapi saat ini Bapak dan Ibu bisa via email dulu ya, bisa via email ke layanan atau ke pengawasan yang BPJPH. Nah, seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, mohon maaf jika ada kekurangan, ada salah kata atau salah ucap pada saat menyampaikan materi. Semoga ilmunya berkah bermanfaat Bapak dan Ibu. Nanti kita masih lanjut untuk yang untuk yang tugasnya di pukul 1 ya Bapak dan Ibu. Baik, saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Osep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Nanti Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sudah sangat panjang molornya, kita break saja langsung Bapak Ibu. Nanti kita ketemu lagi jam 1 dan nanti akan saya jelaskan lagi tentang tahapan selanjutnya. Ya, selamat beristirahat. Ini waktunya karena kita harus makan siang dan sholat duhur. Tapi kita tetap akan ketemu lagi pukul 13.00 ya untuk melanjutkan materi unit kompetensi yang ke-6. Mungkin sudah masuk ke tahapan tugas. Terima kasih Bapak Ibu, selamat beristirahat.
Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.